بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quranil Karim li Syekh Tantawi Jauhari. Ya. Nah, ini beberapa teori tafsir yang beliau kaji ya terkait dengan tafsir Jawahir. Pertama adalah mad dawafi, apa yang menjadi motivasi allati hamalat al-muallif ala kitabati hadza tafsir. Motivasi penulisan kitab tafsir ini. Ya. Nah, ini apa tujuannya atau apa yang menjadi latar belakangnya. Nah, ini langsung dikutip dari pernyataan Syekh Tantawi Jauhari. Ya. Khalaqal failasuf al-islami atau bukan Syekh Tantawi Jauhari. Ini kesimpulan dari Syekh Az-Zahabi ya. Khalaqa al-failasuf al-islami al-ma'ruf Syekh Tantawi Jauhari kama yaquluhu an nafsihi ya, atau ya ini pernyataan Syekh Tantawi Jauhari sendiri dikutip dari kitabnya, tapi nanti kayaknya ada tambah kesimpulan dari Syekh Az-Zahabi ya. Mughraman bil ajaibil kauniyati mu'jiban bil bada'i at-tabi'iyyah musyawwiqan ila ma fis sama'i min jamalin wa ma fil ardi min baha'in wa kamal. Jadi alasannya adalah karena ketakjuban beliau terhadap alam semesta ini gitu ya, dari keindahan, dari kesempurnaan dan seterusnya. Tsumma kana minhu kama yaqul annahu lamma ta'ammala al-umma al-islamiyyah wa ta'alimiha ad-diniyah ya alfa aksal uqala wa ba'du ajillatil ulama antil kal ma'ani mu'ridin. Nah, maka kemudian beliau semacam memberikan kritikan nih kepada sebagian umat Islam yang menolak atau menganggap ya teori-teori ilmiah ini tadi tidak diperlukan untuk dikaitkan dengan sumber Islam ya. Wa an tafawut alaiha syahina lahin, bahkan kemudian ada sebagian ulama yang lalai dari tafsir seperti ini ya. Faqalilu minhum man faqqara fi khalqil awalim wa ma awda'a fiha min al-gharaib. Sedikit sekali yang memfokuskan dalam kajian ilmiah atas Al-Qur'an tadi. Pada fa'ahu dzalika ila an allafa kitab kutuban katsiratan mazzaja fiha al-ayat al-qur'aniyah bil ajaibil kauniyah. Maka kemudian hal itu membuat beliau untuk menulis satu kitab yang mengumpulkan antara ayat-ayat Quran dan berbagai teori-teori alam yang menakjubkan. Wa ja'ala ayatil wahyi mutabaqatan li ajaibis sana. Dan kemudian menjadikan ayat Al-Qur'an untuk sesuai dengan apa yang menjadi keajaiban ciptaan Allah ini. Hakamal khalq wa kana min ahammi hadhihi kutub kitab Nizamul Alam wal Umam wa Jawahir al-Ulum wa Tajul Mursa wa Jamalul Alam wa Nizam al-Islam wal Ummah Hayatuha. Walakinna wajada anna hadhihi kutub ragma kasratuha wa intisharuha wa tarjamatuha ila al-lughatil ajnabiyyah lam tashif walilahu fatawajjaha ila dzil izzati wal jalal an yuwaffiqahu ila an yufassira al-Qur'an tafsiran yantawi ala kulli ma wasala ilaihi al-bashar min ulum fastajaba Allah du'a wa tamma lahu ma arada. Jadi Syekh Tantawi Jauhari ini ya, sebelum menulis tafsir Jawahir itu beliau sudah menulis beberapa karya ilmiah yang terkait dengan hubungan Islam dengan teori ilmu ini ya. Tapi itu menurut beliau tidak terlalu memberikan jawaban yang memuaskan hingga akhirnya beliau berusaha menafsirkan Al-Qur'an ya dengan teori-teori ilmiah yang sudah beliau kaji. Nah, ini yang membuat tafsir ini kemudian muncul. Mata wa kaifa syara al-muallif fi kitabati hadza tafsir. Bagaimana beliau memulai penulisannya? Ibtada al-muallif hadza tafsir ayyama an kana mudarrisan di madrasati Darul Ulum. Nah, beliau menulisnya ketika beliau sebagai guru ya, seorang pengajar di madrasah Darul Ulum. Fakana yulqi tafsira ba'd ayatin ala talabatiha. Yang mana beliau mengkaji tafsir Al-Qur'an di madrasah ini. Wa ba'daha kana yaktubu fi majallatil Mulaji al-Abbasiyah thumma wali sayyirahu aw siyarahu fi tafsir hatta akhraja lana hadhihi mawsu'atul kabirah. Dan juga beliau menulis ya di beberapa majalah atau surat kabar ya terkait dengan teori ilmi tadi. Kemudian akhirnya setelah itu artinya gini ya, Syekh Tantawi Jauhari ini produk atau awal mula penulisan tafsir Jawahir itu dimulai dari dua aktivitas. Pertama adalah pengajaran tafsirnya di Madrasah Darul Ulum, dan yang kedua tulisan-tulisannya di beberapa majalah ya. Dan kemudian ini menjadi basis beliau menulis Al-Mawsu'atul Kabirah fi Tafsir al-Ilmi ya. Kemudian ghardul mu'allim min tafsiri, apa yang menjadi tujuan? Walaqad amala al-mu'allifu rahimallahu min wara'i hadha tafsir kama yaqul an yashrahallahu bihi quluban wa yahdi bihi umaman wa tanfashi bihi al-awsha wa an ayuni ammatil muslimin. Ya, dia yang menjadi tujuannya adalah agar Allah membuka hati umat Islam dan memberikan hidayah
dan membuka tutup ya yang menutupi kehidupan umat Islam pada umumnya. Faya fahamul ulum al-kauniyah, dan karenanya mereka bisa memahami ulum kauniyah, ya, ilmu-ilmu yang terkait dengan alam, yang biasa disebut dengan istilah apa namanya istilahnya itu ayat Allah, ya, ayat Allah yang terkait. Jadi ayat Allah itu ada dua, ada ayat Allah al-kauniyah, dan ada ayat Allah yang Qur'aniyah. Jadi di sini seakan mau mengkaitkan antara dua ayat ini. Wa qala wa inni la'alli raja'an an yu'ayyidallahu hadhihi ummah bi hadzal din wa yansiju ala min wali hadzal tafsir al-muslimun ya wal yaqra'anna fi masyariqil ardi wa magharibiha maqrunan bil qabul, ya, dan juga tujuannya agar umat Islam kemudian menjadi dibela oleh Allah, menjadi umat yang besar, ya, dengan cara mengkaji ayat kauniyah ini lewat tafsir Al-Qur'an. Wal yuli'anna bil ajaibis samawiyyati wal bada'i al-ardhiyah asy-syubban al-muwahhidun. Ya, kemudian para pemuda juga semangat untuk mengkaji ilmu alam ini tadi. Wal yarfa'annallaha madaniyatahum, dan juga untuk agar Allah mengangkat peradaban mereka. Madaniyah ini peradaban. Ilal ula wal yakunanna da'iyan hatitan ila darsil awalimil alawiyyati was sufliyah. Ya, agar kemudian peradabannya menjadi maju untuk bisa da'iyan hatitan ila darsi al-awalimil ulwi al-sufliyah wal yakumanna min hadhihi umam man yakuqanna al-furanjah fi ziraah, juga dalam rangka untuk menyaingi, ya, ilmu-ilmu yang sudah atau industri dan teknologi yang sudah dikembangkan oleh kalangan barat, ya, dan makanya umat Islam bisa juga memiliki kemajuan dari sisi teknologi az-ziraah, wat-tib, wal ma'adin, wal hisab, wal handasa, wal falak, dan selainnya, ya. Jadi semacam bertujuan untuk mengingatkan atau untuk memotivasi umat Islam agar secara teknologi mereka juga lebih maju daripada yang sudah dikembangkan oleh kalangan non-muslim, ya. Nah, ini tujuan dari penulisan tafsir Jawahir. Maslak al-mu'allif fi tafsirih. Nah, bagaimana beliau menulis tafsirnya? Walaqad wada'a al-mu'allif fi tafsirih hadza ma yahtajuhu al-muslim min al-ahkam wal akhlaq wa ajaibil qaul wa athbata fi ghara'ibil ulum wa ajaibil khalqi mimma yashqu al-muslimin wal muslimat kama yaqu ila al-wuquf ala haqa'i ma'an ayatil bayyinati fil hayawani wan nabat wal ardh was samawat. Hadza wa innal mu'allif rahimahullah la yuqarriru fi tafsirih anna fil qur'ani min ayatil ulum ma yarbu ala 750 ayat. Nah, jadi ini salah satu teori penting nih, ya. Kita mengetahui dari penjelasan Syekh Az-Zahabi bahwa Syekh Tantawi Jauhari ini beliau menjelaskan atau menetapkan, ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang terkait dengan teori ilmiah, jumlahnya sekitar 750 ayat, 750 ayat, ya, 750 ayat, betul, ya. Nah, ini terkait dengan teori ilmu. Fihin anna ilmal fiqh la tazi ayat as-sariha alami wa 50 ayat. Yang bahkan beliau bandingkan untuk ilmu hukum saja, ilmu fikih saja, Al-Quran tidak sampai mencapai 150 ayat. Ya, kama yuqarrir ada Islam ja'a li ummin katsira wa anna sufra mutammima li umur azharaha al-ilmul hadis. Jadi seakan beliau mengatakan, nah, ini salah satu motivasi yang harusnya dilakukan oleh umat Islam untuk mengembangkan teknologi dan peradaban mereka, karena ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada teori ilmu saja mencapai 750 ayat. Padahal ilmu ayat yang terkait dengan ilmu fikih itu tidak sampai lebih dari 150 ayat. Sedangkan kitab-kitab fikih sangat banyak. Kenapa kemudian karya-karya terkait dengan teori ilmiah ini malah seakan kita terbelakang dan tidak berkembang sebagaimana bangsa barat. Nah, ini yang kemudian jadi alasan beliau menulis kitab tafsirnya atau metode dalam penulisan tafsirnya yang seakan beliau fokus kepada 750 ayat yang akan dikaji. Waqatiran ma naj'al mu'allif fi tafsiri yuhayyibu bil muslimin ayat ta'ammalu fi ayatul Qur'an. Ya, di sini juga kita sering mendapati sang mu'allif memotivasi umat Islam untuk terus, ya, mentadaburi Al-Qur'an terkait dengan ulumul kaun, ya, ilmu tentang alam ini. Wa yahuttum al amal bima fihi wa yunaddidu biman yaqra'u ayat, dan juga bahkan memotivasi untuk melakukan eksperimen, ya, al amal bima fihi itu maksudnya melakukan eksperimen terhadap alam ini. Dan juga termasuk beliau mengingatkan dan mengkritik mereka yang lalai dari ayat-ayat seperti ini. Wa yan'a alaman alfalaha minas sabiqi awwalin wa waqafa 'inda ayatil ahkam wa waidaha mimma yata'alla bi umuril aqidah. Ya, kemudian juga, ya, intinya mengkritiklah, ya, kalangan terdahulu yang hanya memfokuskan pada ayat-ayat akidah dan ayat-ayat
hukum saja, tapi kemudian lupa dengan ayat-ayat kauni. Najid al-mu'allif yuqarriru hadhihi an-naghmah. Ya, kita dapati hal-hal seperti ini, keterangan seperti ini tadi, di satu sisi memotivasi untuk mengembangkan eksperimen ilmu alam, di satu sisi yang lain mengkritik ulama-ulama terdahulu, ya di dalam berbagai kitabnya. Min mawadhi'il kitab fa yaqulu fi mawdhi minhu ya ummatal Islam. Nah, beliau memulai dengan ayat-ayat dengan ungkapan motivasi seperti ini, ya ummatal Islam, seruan. Ayat ma'dudah fil faraid ijtadabat far'an min ilmi riyadiyat. Ya, ayat-ayat yang secara khusus terkait dengan faraid itu menjadi teori lahirlah ilmu riyadiyat, ilmu matematika. Fama balukum ayuhan nas bisa baumiati ayat fiha ajaib dunya kulliha. Lalu bagaimana dengan sekitar 700-an ayat yang itu menjadi dasar lahirlah keajaiban dunia lewat teknologi itu. Ya, hadza zamanul ulum, ini adalah zaman lahirnya ilmu pengetahuan. Wa hadza zaman zuhurul Islam, zaman lahirnya atau tampaknya cahaya Islam. Hadza zaman ruqiyah, zaman kebangkitan. Ya laita syi'ri limadza la na'mal fi ayatil ulumil kauniyah ma fa'ala abauna fi ayatil miras. Maka lalu mengapalah ya kita tidak mengembangkan ilmu-ilmu kauni ini, ilmu-ilmu alam ini sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ulama terdahulu terkait dengan ayat waris ya yang melahirkan ilmu riyadhiyah tadi. Walakinni aqul alhamdulillah innaka taqra fi hadha tafsir khulasat minal ulum. Tapi aku memuji Allah, kamu akan bisa membaca dalam tafsir ini ringkasan dari beragam ilmu tersebut ya. Wa dirasatuha afdal min dirasati ilmi faraid li annaha fardhu kifayah fa amma hadhi fa inna lil ijtihad fi ma'rifatillah. Dan bahkan dia mengklaim mempelajarinya ini lebih afdal daripada belajar ilmu faraid karena ilmu faraid hukumnya fardhu kifayah. Adapun mempelajari teori-teori ilmu tadi maka hukumnya bisa dikategorikan fardhu ain karena bertujuan untuk fi ma'rifatillah wa hiya fardhu ain, untuk mengenal Allah lewat alamnya. Ya, ala kulli qadir, itu bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu untuk mendalami ilmu alam dalam rangka ma'rifatullah. Inna hadhil ulum allati adkhalnaha fi tafsir Quran hiya allati aghfalaha al-juhala al-maghrurun min sighal fuqaha fil Islam. Ya, bahkan beliau mengkritik nih para ahli fikih ya yang tidak fokus kepada ilmu alam tadi. Fa hadza zamanu inqilab wa zuhur haqa'iq wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Baik, nah ini intinya semisal itulah ya, beliau mengkritik, di satu sisi beliau memotivasi, di sisi lain beliau mengkritik beberapa tafsir-tafsir terdahulu. Faqala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala ba'da bayanihi lidawafi allati dafa'at Asy-Syaikh Tantawi Jauhari fi kitabati hadza tafsir ya. Jadi setelah Syekh Az-Zahabi menjelaskan ya motif kenapa Syekh Tantawi Jauhari menulis tafsir Jawahir, yaitu terkait dengan keinginannya untuk membangkitkan istilahnya gitu ya, untuk memotivasi umat dari sisi peradaban ilmu pengetahuan. Nah, maka sekarang kita akan masuk kepada bagaimana ya sikap para ulama lainnya atau bagaimana sikap para ulama terhadap tafsir yang ditulis oleh Syekh Tantawi Jauhari ini. Nah, dimulai oleh Syekh Az-Zahabi dengan menjelaskan secara umum ya, walaupun di sini tidak disebutkan secara khusus siapa orangnya, mungkin nanti disebutkannya. Tapi secara umum saja. Syekh Az-Zahabi menyebutkan bagaimana sikap para ulama. Faqala Syekh lam yalqa tafsiru al-jawahir qabulan lada katsirin minal mutaqqafin. Ini kesimpulannya kata Syekh Az-Zahabi bahwa tafsir Jawahir ini ya tidak mendapatkan sambutan yang baik lah gitu ya. Jadi tidak mendapatkan sambutan yang hangat dari para ulama dan para mutaqqaf ya, para cendekiawan mutaqqaf gitu ya. Jadi para ulama atau para cendekiawan ini ya tidak banyak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir Jawahirnya ini. Ya, faqala hadhil maqalat wa ghairuha katsir fi tafsir Jawahir najid aghlabuha qad sadara min al-muallif fi maqam ar-raddi ala man kana yuwajjah ilaihi al-law wal i'tirad ala ma kana minhu min tahmil Quran uluman wa nazariyat mustahdatsah la ahda lil arabi biha. Nah, jadi kata Syekh Az-Zahabi ya, para cendekiawan, para peneliti, para ulama gitu ya, ketika kemudian mereka membaca apa yang ditulis oleh Syekh Tantawi Jauhari di dalam karyanya yang berisikan ya hadhil maqalat itu berisikan ungkapan-ungkapan Syekh Tantawi Jauhari terkait dengan agar umat ini pun berkembang secara ilmu pengetahuan seperti yang sebelumnya sudah disebutkan ya.
Misalnya nih, limadza allafa ulama Islam asyaratul uluf ya minal kutubil islamiyah fi ilmil fiqh dan seterusnya ya. Jadi semacam ada kritikan Syekh Tantawi terhadap karya-karya ulama terdahulu yang seakan tidak peduli dengan ilmu pengetahuan, dan itu kemudian ungkapan-ungkapan inilah yang kemudian menjadi sebab tafsir Tantawi Jauhari ini ya dikritik juga oleh, jadi Syekh Tantawi mengkritik ulama terdahulu dan beliau pun akhirnya mendapatkan kritikan dari ulama di masanya. Jadi najid aglabuha qad sadara minal muallif fi maqamir rad. Kita dapati kebanyakannya ya yang semuanya berisikan atau sadara minal muallif fi maqamir rad ya, yang semuanya berisikan rata-rata adalah sebagai bantahan lah ya kepada para ulama-ulama sebelum kita. Nah, namun hal tersebut malah menyebabkan ya juwajja ilaihi lamul i'tirad. Ya, itu menyebabkan beliau juga akhirnya mendapatkan celaan dan bantahan ya dari ulama semasanya, ala maka minhu min tahmil Qur'anil Karim uluman wa nazariyat mustahdatsa la ahdal arabi biha, yaitu atas dasar Syekh Tantawi Jauhari menafsirkan Al-Qur'an ya dengan pertimbangan-pertimbangan teori-teori ilmu pengetahuan baru ya, teori-teori ilmu pengetahuan baru yang itu sebenarnya tidak dikenal di bangsa Arab saat itu. Jadi tidak dikenal saat Al-Qur'an turun kepada bangsa Arab gitu. Jadi artinya ya Al-Qur'an turun seakan-akan bukan khitabnya itu tidak disampaikan kepada bangsa Arab yang saat itu sisi bahasanya sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi kenapa kemudian dimasukkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan turunnya Al-Quran kepada bangsa Arab saat itu, walaupun Al-Quran tentunya bukan untuk bangsa Arab saja ya. Walasilah, begitu juga walasilah lil Qur'ani bisyai'in minha, dan juga bahkan memasukkan teori-teori ilmiah di dalam tafsir Al-Quran yang tidak ada hubungan sekali dengan Al-Quran itu sendiri ya. Tidak ada hubungannya dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang menjadi poin yang kemudian dikritik tafsir Jawahir ini oleh para ulama zaman ini atau zaman semasa dengan beliau. Wa yadhharu liman yatasaffa hadha tafsir anna al-muallif rahimahullah la qal katsir min laumil ulama ala maslakihi alladhi salakahu fi tafsirihi. Nah, karena itulah ya liman yatasaffa hadha tafsir, ya siapapun yang membaca tafsir ini ya la qal katsir min laumil ulama ala maslakihi, ya maka ini akan menjadi sebab para ulama kemudian memberikan celaan ya kepada metode yang digunakan oleh Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsirnya, mimma yadullu ala anna hadhihi naz'ah at-tafsiriyah lam talqa qabulan ya lada katsirin minal mutaqqafin, yang menunjukkan atas sebagai dalil ya bahwa metode tafsir ini, tafsir ilmi yang dilakukan oleh Syekh Tantawi Jauhari tidaklah mendapatkan sambutan yang baik gitu ya dari kebanyakan para peneliti, para mutaqqaf. Nah, ini jadi bahkan nanti kita akan dapati ya bahwa tafsir ini pun dilarang ya. Nah, ini yang pada poin berikutnya ini. Jadi bukan hanya mendapatkan kritikan, tapi bahkan juga dilarang untuk masuk ke negara-negara tertentu ya. Nah, misalnya seperti Al-Mamlakah As-Saudiyah. Ya, Musadaratul Mamlakah As-Saudiyah li Tafsir Jawahir. Jadi kerajaan Arab Saudi pada masa itu membuat suatu keputusan ya. Musadarah itu artinya membuat suatu keputusan negara ya, keputusan negara resmi yang menetapkan bahwa kitab tafsir ini tidak boleh masuk ya ke negara Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah ya, ke kerajaan Arab Saudi. Baik, wala'alla hadzal manza' fi tafsir Qur'anil Karim huwa sir alladhi min ajlihi sadarat Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah hadzal kitab ya. Jadi bisa jadi nih kata Syekh Az-Zahabi, hadzal manza' yaitu tadi metode tafsir yang digunakan oleh Syekh Tantawi Jauhari itu yang menjadi rahasia atau menjadi alasan ya kenapa kemudian kerajaan Arab Saudi mengeluarkan suatu putusan terhadap kitab ini. Nah, isi putusannya adalah walam tusmah ya bidukhulihi ila biladiha, yaitu tidak diizinkannya karya ini kemudian dicetak atau masuk ke negeri-negeri atau di wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Saudi Arabia. Ya, kama yajid al-qari dzalika fi nafsil kitabil mursal minal muallif ilal Malik Abdul Aziz li Su'ud ya Malik Najd wal Hijaz. Nah, ini seperti yang diinformasikan al-qari dzalika fi nafsil kitab al-mursal ya minal muallif. Jadi ini seperti yang ditulis ya dalam satu surat yang kemudian ditulis kepada atau dikirim kepada Raja Arab Saudi saat itu ya Abdul Aziz Ali Saud. Ya, jadi Syekh Tantawi Jauhari menulis itu kenapa kemudian karyanya tidak bisa masuk ke wilayah Arab Saudi gitu ya. Nah, itu dikeluarkan putusan resmi seperti itu.
Nah, ini menunjukkan ya itu tadi bukan hanya penolakan ya, bukan hanya kritikan, tapi juga bahkan penolakan karya ini untuk dibaca oleh kalangan ya atau oleh oleh rakyat dari suatu negara tertentu. Ya. Karena ya dianggap kemudian bermasalah dan seterusnya. Nah, ini secara umum ya bagaimana tafsir Tontawi Jauhari ya bisa jadi ada sisi kelebihan atau sisi kekurangannya dan motif-motif yang melatar belakangnya ditulis tafsir ini. Nah, sekarang kita akan masuk ya Afad ya terkait dengan bagaimana Syekh Tontawi Jauhari menulis karya tafsirnya ini ya tafsir Jawahir. Tariqatul muallif fi hadha tafsir. Hadza wa ini ba'da an qara'tul katsir min hadha tafsir. Nah, kata Syekh Az-Zahabi ya terlepas itu semua, kata Syekh Az-Zahabi, setelah aku membaca tafsir ini, tafsir Jawahir, astati an utika suratan wadhiha alaman an manhajil muallif wa tariqatihi allati salaka fihi. Aku bisa menjelaskan kata Syekh Az-Zahabi ya kepada kalian wahai para pembaca bahwa bagaimana ya gambaran yang jelas ya terkait dengan manhaj sang muallif ya atau metode yang digunakan oleh Syekh Tontawi Jauhari dalam menulis tafsirnya. Wa dzalika annal muallif ya rahimahullahu yufassir ayatil qur'aniyah tafsiran lafziyan mukhtasaran. La yakadu yaqrud amma fi kutubit tafsir al-ma'lufah lana wal mutadawila baina aidina. Yang pertama, Syekh Tontawi Jauhari dalam hal ini kata Syekh Az-Zahabi ya hanya menafsirkan Al-Qur'an kalau aspek lafadznya, jadi aspek mufradatnya gitu ya. Itu hanya ditafsirkan dengan tafsir yang ringkas. Ya, yang bahkan kata Syekh Az-Zahabi ya tidak lebih daripada apa yang ditulis oleh para ulama ya terkait dengan kitab-kitab tafsir yang umumnya diketahui gitu ya. Seperti tafsir-tafsir apa yang umum ada gitu. Jadi sangat ringkas sekali ya, sangat ringkas sekali menjelaskan aspek lafzinya, aspek mufradat ayatnya. Walakin syar'an ma yuqallisu min hadha tafsir alladhi yusammihi lafzihan wa yadkhul fi abhath ilmiyah mustafidah yusammiha huwa lataif au jawahir. Nah, tapi setelah beliau menjelaskan ya setelah beliau menjelaskan aspek bahasanya secara ringkas ya, lantas kemudian beliau ya berusaha untuk secepatnya ya masuk kepada pembahasan tentang masalah tafsir ilmiah, bahas ilmiah gitu ya. Jadi seakan-akan ya tafsir lafzinya itu sifatnya hanya untuk mendapatkan makna globalnya gitu ya. Lalu kemudian secepatnya masuk ke dalam kajian-kajian ilmiah yang sangat mendalam yang beliau sebut dengan istilah lataif dan jawahir. Jadi kalau kita misalnya baca tafsir Jawahir ya mungkin kita dapati ada latifah 1, latifah 2 atau lataif ya atau jawahir yang itu masuk ke dalam abahas ilmiah, masuk ke dalam pembahasan seputar teori-teori ilmiah. Maksudnya di sini ilmiah di sini maksudnya teori-teori sains ya dalam ilmu fisika, biologi, kimia dan seterusnya. Ya. Hadil abhas ibarat an majmu'ah kabira min afkar ulama syarqi wal gharbi fil hadis. Yang mana teori-teori ilmiah tadi atau kajian-kajian ilmiah tadi sebagian besar merupakan kumpulan dari pemikiran-pemikiran para ilmuwan ya. Ulama di sini para ilmuwan yang berasal dari negeri timur ataupun negeri barat ya pada masa modern. Ata bihal muallif liyubayyina lil muslimin wa lil ghairil muslimin anna al-Qur'an al-Karim qad sabaqa ila hadhihi al-abhas. Yang mana sang muallif yaitu Syekh Tontawi Jauhari memasukkannya di dalam tafsir beliau untuk menjelaskan kepada umat Islam atau selain Muslim ya bahwa Al-Qur'an Al-Karim itu dianggap telah mendahului penelitian mereka-mereka yang tadi disebut sebagai ilmuwan modern itu. Ya wa nabha ala tilkal ulum qabla an yasila ilaiha haula ulama bi qurunin mutatawilah. Lalu kemudian ya menyegaskan juga ya kepada para peneliti tadi bahwa ilmu-ilmu itu sebelum mereka temukan gitu. Jadi ini seakan ingin menegaskan keunggulan Al-Qur'an gitu ya. Jadi sebelum ilmu-ilmu itu ditemukan secara teoritis, Syekh Tontawi Jauhari ingin menjelaskan bahwa Al-Quran itu telah menjelaskannya gitu ya pada masa yang lampau sebelum teori itu kemudian diciptakan oleh para ilmuwan. Itu tujuannya ya, itu tujuannya. Jadi ya ada tujuan husnul ada tujuan niatan baik untuk mengunggulkan Al-Quran ya daripada teori-teori ilmiah yang baru ditemukan pada masanya. Tsumma innana najid ya al-muallif rahimallahu yad'u lana fi tafsirihi hadza katsiran min suwarin nabatat wal hayawanat ya wa manazir at-tabi'ah. Nah, kita juga dapati dalam tafsirnya ini, nah, jadi Syekh Tontawi Jauhari ini dalam tafsirnya itu ya memasukkan gambar-gambar gitu. Jadi kayak buku ensiklopedi apa ya?
kayak buku-buku ensiklopedia tentang hewan, tentang tumbuhan gitu ya. Kayak apa, kalau yang terkenal itu National Geographic gitu ya. Nah, itu jadi dimasukkan nih di dalam tafsirnya itu gambar-gambar tumbuhan, hewan-hewan, ya manazir at-tabi'ah, ya gambar-gambar alam, wa tajarubul ulum, ya kemudian gambar-gambar dalam proses eksperimen suatu teori ilmiah gitu ya. Because di ajwadih lil qari ma yaqulu tawdihan yajur haqiqa amamahu kal amril musyahad al mahsul. Ya, yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada pembaca tafsirnya bahwa apa yang beliau jelaskan itu ya itu seakan-akan memang ada dan nyata gitu, bukan sesuatu yang dihayalkan ya. Kal amril musyahad al mahsul, sebagai sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan. Maka dengan gambar-gambar itu kan menggambarkan bahwa ya beginilah penjelasan terkait dengan teori ilmiah dalam tafsirnya. Ini kan sebenarnya kitab tafsir yang unik sebenarnya ya. Karena kitab tafsir mungkin mungkin jarang mendapatkan ada kitab tafsir kok isinya gambar gitu ya. Nah, beliau memasukkan yang dalamnya gambar. Kita jadi penasaran ya seperti apa kitab tafsir Tantawi Jauhari ini. Baik, kadzalika naj'al mu'allif rahimahullah yastashhid ahyanan ala ma yaqulu bima ja'a fil Injil. Nah, kadang juga Syekh Tantawi Jauhari ya menguatkan tafsirnya itu dengan menggunakan referensi kitab lain. Nah, dalam hal ini dia menggunakan referensi tafsir Injil, kitab Injil ya. Wa timaduhu fi ma yanqul ala Injil Barnabas. Yang mana dalam hal ini beliau ya menggunakan kitab Injil Barnabas ya, kitab Injil Barnabas ya. Jadi kitab Injil Barnabas yang kemudian digunakan sebagai referensi utama untuk, atau bukan referensi utama ya, sebagai salah satu referensi untuk memberikan istishhad, memberikan penguatan terhadap tafsirnya. Nah, ini tafsir Barnabas ini atau tafsir Injil Barnabas ini ya, kalau tidak salah yang pertama kali menerbitkan dalam bahasa Arab itu dan juga sudah diterjemahkan di bahasa Indonesia adalah Syekh Muhammad Abduh ya, salah seorang tokoh besar masa modernisasi Islam di Mesir. Nah, itu kemudian menerbitkan Injil Barnabas ini, bukan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di annahu kama yara as-sahul anajil ya, karena Injil ini ya menurut Syekh Tantawi Jauhari merupakan Injil yang paling sahih ya di antara Injil-Injil yang lain. Tapi Injil ini termasuk Injil yang ditolak ya oleh oleh kalau di kalangan Kristen itu ada istilah denominasi gitu ya. Denominasi itu artinya ada putusan dari gereja resmi terkait dengan Injil-Injil yang diterima atau ditolak gitu. Nah, tapi menurut Syekh Tantawi Jauhari, tafsir Injil Barnabas ini termasuk Injil yang lebih sahih daripada Injil yang lain. Kenapa? Bal huwal Injil al-wahid alladzi lam tasi ilaihi yadut tahrif wa tabdil kama qabl ya. Jadi ini adalah Injil yang menurut Syekh Tantawi Jauhari sebagai satu-satunya Injil yang tidak pernah terjadi proses proses perubahan ya, tidak ada terjadi distorsi ya, perubahan terhadap kandungannya. Jadi makanya dia kemudian merujuk kepada tafsir Injil Barnabas untuk menguatkan tafsir atas ayat-ayat ilmiahnya. Ya. Wa katsiran ma naral muallif rahimahullah yashrahu ba'dal haqa'iq ad-diniyah bima ja'a al-aflatun ya fi jumhuriyatihi aw bima ja'a ikhwan as-safa fi rasailihim wa wahina yanquluha ya bedu aw yubdilana ridahu anha wa tasdiquhu biha ma anha tukhalifu tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang jadi masalah nih catatan dalam bab akidahnya. Nah, kadang-kala kata Syekh Zahabi, Syekh Tantawi Jauhari ketika menjelaskan ayat-ayat yang terkait dengan haqaiq ad-diniyah, ya yang dimaksud dengan haqaiq ad-diniyah ini ya akhwat, ya terkait dengan persoalan-persoalan maghribat, ya persoalan-persoalan gaib. Misalnya seperti mizan, hisab, ya, sirat. Nah, itu yang disebut dengan haqaiq ad-diniyah, jin, malaikat, ya. Nah, itu termasuk yang dimaksud dengan haqaiq ad-diniyah. Tapi Syekh Tantawi Jauhari menafsirkannya itu ya dengan penafsiran-penafsiran para filosof. Ya, nah itu yang jadi masalah. Jadi menafsirkan dengan tafsiran filosof, misalnya seperti penafsiran Plato, ya Platon itu Plato dalam kitabnya Al-Jumhuriyah, atau menggunakan penafsiran Ikhwanus Shafa ya dalam rasail mereka. Nah, ini jadi Ikhwanus Shafa ini termasuk kelompok yang mengembangkan ilmu filsafat ya di dunia Islam. Ya. Jadi dia menggunakan teori-teori filosof dari kalangan Yunani ataupun dari kalangan Muslim dalam menafsirkan haqaiq diniyah. Ini jadi masalah gitu ya, karena nanti akhirnya persoalan gaib ini kemudian diakal-akalkan gitu ya. Haina yanquluha yubdilana ridhahu anha, dan ketika itu beliau nukil
Ya, seakan-akan beliau ridho terhadap apa yang dijelaskan oleh para filosof ini tadi. Nah, inilah yang kemudian menjadi catatan karena tafsir-tafsir filosof terhadap haqaiqiyah ini tukhalifus sabit an Rasulillah, yang bertentangan dengan apa yang sabit dari Rasulullah SAW. Ya. Kama annahu yastakhriju katsiran min ulumil Qur'an biwasitati hisabil jumal alladzi la nusaddiqu annahu yusilu ila haqiqah sabitah. Nah, begitu juga ya Syekh Tontowi Johari menyimpulkan nih beberapa pengetahuan-pengetahuan seputar Al-Quran. Ulumul Quran di sini bukan maksudnya ini ya, Pak. Bukan maksudnya kumpulan ilmu Al-Quran seperti Asbabun Nuzul ya atau apa Al-Quran, bukan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah menyimpulkan beberapa teori-teori ilmiah yang diambil dari Al-Quran dengan cara apa? Biwasil atau hisabil jumal, dengan cara menggunakan hitungan-hitungan angka gitu ya. Jadi misalnya nih surah Al-Fatihah berapa ayat, surah Al-Baqarah berapa ayat, nanti dijumlah, nanti akhirnya disimpulkan begini-begini ya gitu. Nah, itu namanya hisabul jumal gitu ya. Jadi ini semacam cocokologi terhadap apa namanya ayat-ayat Al-Quran yang dihitung jumlahnya lalu disimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dianggap itu ilmiah ya. Nah ini jadi ini apa ya ini juga termasuk pendekatan tafsir yang bermasalah juga sebenarnya ya. Baik, yusilu ila haqiqah sabitah yang itu dianggap bisa menyimpulkan suatu teori ilmu gitu ya lewat jumlah-jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Wa inna ma hiya adwa tasarrabat minal yahud ilal muslimin fatasallatat ala uqul katsir minhum. Padahal kata Syekh Az-Zahabi, pendekatan yang digunakan oleh Syekh Tontowi Johari ini merupakan penyakit menular ya. Jadi merupakan pendekatan orang-orang Yahudi. Jadi gini ya, Fat, orang-orang Yahudi itu punya semacam apa namanya punya semacam tradisi yang namanya Kabbalah. Kabbalah itu sebenarnya ilmu sihir. Jadi ilmu sihir yang menggunakan hitungan-hitungan angka yang akhirnya nanti apa namanya menjadi semacam tolasim atau menjadi semacam apa namanya jampi-jampi lah gitu ya yang diambil dari kitab Taurat mereka. Nah ini digunakan nih oleh Syekh Tontowi Jauhari ya untuk kemudian dibuat angka-angka seperti itu. Tapi bukan tujuannya untuk sihir ya, tujuannya untuk seakan menciptakan teori ilmu gitu ya. Nah, padahal kata Syekh Zahabi ini merupakan adwa. Adwa itu penyakit menular, penyakit yang merusak ya, yang menyebabkan kalangan Yahudi merusak kitab Taurat. Tapi kemudian ini masuk ke dalam tafsir Tontowi Johari. Memang Syekh Tontowi Johari itu tidak merusak Al-Quran gitu ya, karena ini kan bidang apa wilayahnya tafsir gitu. Tapi tafsirnya itu yang kemudian bermasalah karena menggunakan pendekatan orang-orang Yahudi yang apa merusak Taurat mereka. Nah, ini ya banyak catatan-catatan terhadap tafsir beliau ya. Hadza wa inna la najid al-muallif rahimahullah yufassiru ayat al-Qur'an tafsiran ilmiyan yaqumu ala nazariyat hadithah. Ya, nah beginilah secara umum bagaimana Syekh Tontowi Johari menafsirkan Al-Qur'an ya dengan teori-teori ilmu modern wa ulum jadidah ya lam yaqudil arab ahdun bima biha min qabl yang mana saat itu tidak dikenal oleh bangsa Arab ya. Walastu ara hadzal maslak fi tafsir illa darban min at-takalluf. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, aku berpendapat bahwa pendekatan tafsir seperti ini itu adalah pendekatan tafsir yang terlalu apa ya takalluf. Takalluf itu artinya terlalu berlebihan atau pendekatan tafsir yang terlalu ingin mempersulit diri mencocokkan ayat dengan teori ilmiah yang saat di masa modern ini ditemukan gitu ya. Nah, padahal Al-Quran tidak punya tanggung jawab untuk kemudian apa namanya mengeluarkan teori-teori itu. Gitu. Islam yazhab bi gharadil Quran ya karena tafsir seperti itu ya in lam yadhhab bukan la tu'ara hadzal masdar fi tafsir la dharba min at-takalluf in lam yadhhab bi ghardil Qur'an. Ya, jadi ini merupakan pendekatan tafsir yang takalluf tadi ya semacam ingin agak apa dicocok-cocokkan gitu ya. Namun bisa jadi in lam yadhhab bi ghardil Qur'an ya. Walaupun bisa jadi atau bisa walaupun itu tidak sampai keluar dari tujuan Al-Qur'an ya. Walaupun tidak keluar dari tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Artinya ada potensi untuk bisa keluar dari tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Fala akul ya min an yadhhaba bi jalalihi wa jamalihi. Fala akul min an yadhhaba bi jalalihi wa jamalihi. Ya. Dan aku ya bukan berarti mengatakan bahwa tafsir ini bisa mengeluarkan dari keagungan Al-Quran. Tapi ya punya potensi ke arah sana. Nah, untuk lebih jelasnya ya akhwat, ya wa ilaika ba'dha ma ja'a fi hadzal tafsir. Nah, ini lebih jelasnya kita akan lihat nih bagaimana contoh-contoh tafsir yang ada dalam tafsir Jawahir karya Syekh Tontowi Jauhari ya dalam menafsirkan ayat-ayat dengan teori ilmiah. Pemasalan indama ta'arrada liqaulihi ta'ala fil ayatil hadiyah wa sittin ya min suratil Baqarah. Wa id qultum ya Musa
lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair najiduhu yaqul. Nah, jadi di sini kan ayat ini bicara tentang masalah orang-orang Yahudi yang kemudian menuntut Nabi Musa ya untuk bisa memohon kepada Allah menumbuhkan apa yang ada di bumi setelah mereka mendapatkan nikmat berupa apa? Al-manna wassalwa ya, tapi malah menuntut yang lain. Nah, maka kemudian ditafsirkannya bagaimana nih oleh Syekh Tantawi Jauhari? Ya, yaqul al-fawaidut tibbiyah fil hadhil ayah. Nah, dia bicara ilmu kedokteran ini ya. Jadi manfaat-manfaat kedokteran ya atau manfaat ilmu kedokteran yang diambil dari ayat ini. Tsumma ya'khudhu fi bayan ma asbatahu at-tibbu al-hadits min nazariyat tibbiyah. Nah, setelah itu beliau menjelaskan ya teori-teori kedokteran modern setelah menyebutkan judulnya ini ya. Wa yazkuru manahid atibba aw rubba fit lalu menjelaskan bagaimana para ilmuwan kedokteran Eropa menjelaskan ilmu kedokteran itu ya. Tsumma yaqul lalu dia menafsirkan atau Syekh Tantawi mengatakan laisat hadhil manahid hiya allati naha nahwahal Qur'an. Ya laisat hadhil manahid hiya allati naha nahwahal Qur'an. Jadi apa yang dilakukan oleh para ilmuwan kedokteran Eropa itu bukanlah metode ya yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menjelaskan aspek kedokteran. Awalaysa qawluhu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Ya bukankah Al-Qur'an telah mengatakan kenapa kalian mengganti sesuatu yang buruk mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang buruk gitu ya. Ramzan lidzalika sebagai isyarat bahwa apa yang digunakan atau yang dilakukan oleh dunia kedokteran itu merupakan penggantian sesuatu yang baik kepada yang buruk gitu ya. Ka'annahu yaqul al-'aisyatul badawiyah alal manni wassalwa. Al-'aisya al-badawiyah alal manni wassalwa wa huma ta'amanil khafifanil ladzani la marada yutbi'uhuma ya. Jadi al-'aisya al-badawiyah, jadi kehidupan yang sederhana, al-'aisya al-badawiyah ya. Yaitu yang hanya mencukupkan dengan al-manna wassalwa. Ya, sebagai dua makanan ringan yang tidak lama rodoyut biahuma, sebagai makanan ringan yang tidak membawa bersama makanan itu penyakit. Ya, jadi makanan yang steril yang sehat. Gitu. Jadi kehidupan sederhana di desa gitu ya. Yang beliau menjelaskan bahwa inilah sebenarnya dunia kedokteran yang baik gitu ya. Mal hawa innaqi wal hayatil hurrah ya lalu dikelilingi dengan udara yang bersih ya kehidupan yang bebas gitu. Afdal itu lebih utama min hayatin syaqqiyah daripada kehidupan di apartemen-apartemen ya fil mudun di kota-kota bi aqlis tawabil wal laham ya dengan menggunakan makanan-makanan yang ada rempah dan dagingnya wa iksa min alwanit ta'am atau makanan yang penuh beragam warna ya ma'azullah wa jauzil hukam ya dengan makanan itu yang didasarkan kepada kerendahan diri serta jauril hukam ya jauril hukum itu artinya makanan yang didasarkan kepada kezaliman pemerintah wal juban wa tam'ul jiran minal mamalik atau makanan yang dimakan oleh mereka yang tamak ya di mana tidak mau berbagi dengan tetangga-tetangganya ya fataqafukum fi hini ghaflatin wa antum la tashurun yang mana makanan itu atau kehidupan kota yang seperti itu ya akan menyebabkan taqafukum akan menyebabkan bencana ya dalam kondisi mereka lalai dan tidak merasakan bencana itu ada. Bimithli hadza tafsir hadhil ayat. Dan beginilah gambaran tafsir atas ayat tadi. Ya, bimithli hadza falyafham al-muslimun kitabullah. Dan dengan cara beginilah umat Islam harusnya memahami Al-Qur'an. Jadi begini ya, Afat. Ayat yang tadi dibacakan ya, ayat yang ditafsirkan tadi kan itu bicara tentang orang-orang Yahudi ya, yang sudah diberi makanan yang nikmat, al-manna wassalwa, tapi tetap menuntut makanan yang lain. Nah, itu digambarkan oleh Syekh Tantawi Jauhari, tafsir modernnya itu ya. Tafsir modernnya itu akan mengatakan kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat, ya, yang itu didukung oleh teori ilmiah kedokteran, adalah kehidupan yang sederhana di kampung, di desa, gitu ya, yang itu cuacanya bagus, makanannya sederhana, gitu ya, bukan kehidupan kota yang sumpek, yang makanannya itu beragam warna, tapi tidak peduli dengan sesama, gitu ya, tidak peduli dengan tetangga. Gitu. Nah itu digambarkan dengan metode penafsiran seperti itu. Ya sebenarnya sih secara makna nggak ada masalah gitu ya. Secara makna nggak ada masalah karena beliau menarik tafsirnya itu kepada konteks kekinian. Ya, karena di zaman sekarang ini kan ada namanya desa, ada namanya kota ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam mungkin nggak ada yang namanya kota dan desa seperti itu ya. Nah, tapi beliau kemudian menafsirkannya
makanan yang dirubah dengan yang lebih buruk itu seperti merubahnya kehidupan dari kehidupan desa menjadi kehidupan kota gitu ya. Nah itu itu dia tafsir beliau ya. Menarik juga sebenarnya ya, tapi terlalu jauh dari apa yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an gitu. Nah ini mungkin bisa disebut sebagai tafsir isyari, tapi isyarinya itu menggunakan isyari ilmiah gitu ya. Wa masalan indama ta'arrada liqaulihi ta'ala fil ayati sabi wa sittin wa ma ba'daha min suratil Baqarah. Wa qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nah, ini kan ayatnya jelas nih ya. Allah menceritakan kisah di mana Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina ya terkait dengan pembunuhan. Al-ayat ila akhiri al-qisah. Najiduhu yaqidu bahsan fi ajaibil Qur'an wa ghara'ibihi. Nah, kita dapati ya Syekh Tantowi Johari menulis tafsir terkait dengan ayat ini terkait dengan hal-hal yang menakjubkan terkait dengan Al-Qur'an, hal-hal yang aneh dan unik ya. Wa yadhkuru man tawat alaihi hadhil ayat min ajaib wa yadhkuru fi ma yadhkur ya ilmu tahdir al-arwah. Nah, jadi beliau menafsirkan ayat ini ya dengan menggunakan teori tentang ilmu tahdir al-arwah ya. Menggunakan teori ilmu bagaimana menghadirkan ruh gitu ya. Nah, ini masalah akidah juga nih nanti ya. Fayaqul wa amma ilmu tahdir arwah fa innahu min hadhil ayat istikhrajuhu. Ya adapun ilmu bagaimana menghadirkan ruh, maka ayat inilah yang menjadi dalilnya bahwa ada ilmu itu gitu ya. Karena Allah SWT kemudian membangunkan manusia dengan cara memerintahkan Bani Israel menyembelih seekor sapi. Jadi caranya itu agar kita bisa manggil ruh gitu ya. Dengan cara menyembelih seekor sapi. Nah itu dianggap sebagai ilmu tahdir al-arwah ya. Jadi ada dasarnya kepada ayat ini. Inna hadir ayatut tutla wal muslimuna yu'minuna biha ya. Nah, jadi ayat ini dibaca oleh umat Islam dan umat Islam beriman dengan cerita ini ya. Hatta dhahara ilmul arwah di Amerika awalan thumma bisa iri aurubatania. Sampai muncullah teori cara bagaimana ilmu memanggil ruh gitu ya. Itu muncul pertama kali di Amerika lalu kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Padahal kata beliau seakan ingin mengatakan metode itu sudah ada dalam Al-Quran lewat kisah Nabi Musa ini gitu ya. Nah ini masalah ini nanti kalau kita kaitkan dengan akidah ini jadi masalah lagi nih ya. Apakah ruh manusia bisa dipanggil gitu setelah meninggal dan masuk di alam barzakh gitu ya. Nah ini masalah ini ya. Beliau menjelaskan ya secara cukup panjang bagaimana sejarah kemunculan ilmu ini, ilmu tahdir al-arwah itu gimana munculnya gitu ya. Wa kaifa kana intisyaru bil umam. Dan bagaimana ilmu ini tersebar ya ke seluruh bangsa, wa faidatu hadza ilm dan faedahnya untuk apa. Tsumma qala akhir lalu dia di akhirnya pada akhirnya berkata, walamma kanat as-surah allati nahnu bi sadadiha qad ja'a fiha hayatun lil uzairi ba'da mautih. Ya, jadi setelah kita membaca surat ya dengan ayat-ayat yang mengisahkan tentang hidupnya Nabi Uzair setelah kematiannya ya. Wa kadzalika himaru ya, begitu juga hidupnya lagi keledainya setelah mati beratus tahun ya. Wa mas'alatut thair wa Ibrahimil Khalil ya. Kemudian tentang burung yang awalnya dicincang-cincang oleh Nabi Ibrahim lalu dipanggil hidup kembali ya. Wa mas'alatul ladzina kharaju min diyarihim firara min at-ta'un ya famatu tsumma ahyahum lalu kisah tentang orang-orang yang keluar dari negerinya untuk menghindari penyakit taun, tapi akhirnya mereka tetap mati dengan takdir Allah, lalu Allah hidupkan kembali. Ya, wa ilmullah annana na'jizu an dzalik. Wa ilmullah. Ya. Jadi annana na'jizu an dzalik. Nah, artinya itu semua ya kisah-kisah tentang dihidupkannya orang yang sudah mati menunjukkan kita ini adalah manusia yang lemah. Ya, dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Ya. Ja'ala Ja'ala qabla dzikri tilka salasati surah ma yarmuzu ila istihdaril arwah fi mas'alatil Baqarah. Ya, yang mana hal tersebut ya kisah yang 3 tadi disebutkan itu sebagai ramz. Ramz itu sebagai isyarat ya untuk adanya ilmu yang namanya disebut dengan istihdar al-arwah, ilmu bagaimana cara memanggil roh ya, dan itu kemudian dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah kisah Nabi Musa itu. Kan yaqul ya seakan-akan Al-Quran ingin mengatakan idza qara'tum ma ja'an bani Israil fi ihya'il mauta fi hadhihi surah inda awakhiriha fala ta'asu min dzalika fa inni qad bada'tu bi dzikri istihdar al-arwah fastahdaruha bi turuqiha al-ma'rufah was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan artinya dia atau siapa lagi dia mengatakan idza qara'tum ma ja'an bani Israil jika kalian telah membaca kisah tentang Bani Israil ya terkait dengan menghidupkan orang yang mati
ya sampai akhir kisah dengan cara menyembelih seekor sapi tadi. Falatai asumin zalika, maka jangan berputus asa untuk bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Fa ini qad bada'tu bi dzikri istihdharil arwah. Karena aku telah memulai cara bagaimana bisa memanggil roh ini. Fastahdharuha, maka cobalah panggil roh tersebut disuruh hal ma'rufah dengan metode apapun yang dikenal gitu ya. Was'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kepada orang yang sudah berpengalaman, yang sudah mengetahuinya. Kalau kita tidak tahu, walakin ya liyakun al-muhdar za qalbin naqiyyin atau walakin liyakun al-muhdir ya za qalbin. Tapi hendaknya pihak yang memanggil atau pihak yang dipanggil ya, al-muhdar atau muhdir ya. Pihak yang memanggil atau pihak yang dipanggil arwahnya itu tadi termasuk yang za qalbin naqi, yang memiliki hati yang bersih, khalis ala qadamil anbiya wal mursalin, yaitu memiliki hati yang bersih sebagaimana para nabi dan para rasul, kal Uzair wa Ibrahim wa Musa ya fahaula li uluwi nufuzihim ya ara'aitahum bil muayyana. Karena mereka itu sebab jiwanya yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka kalian akan bisa melihatnya dengan mata kalian meskipun mereka itu jasanya sudah mati ya. Wa ana amartu nabiyakum an yaqtadi bihim. Ini seakan-akan dia ini mengatakan Allah berfirman seperti itu gitu ya. Dan aku telah merintahkan nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad, untuk mengikuti jalan mereka. Fakultu fabihudahum tadi. Ya. Dan terhadap ajaran mereka, maka ikutilah. Jadi di sini, Syekh Tontowi Jauhari mengkampanyekan ilmu tentang memanggil roh ya. Tapi roh yang dipanggil ini adalah roh-roh yang memiliki hati yang bersih, memiliki kedudukan yang mulia. Ya. Seperti para nabi, para wali, dan seterusnya. Nah, ini kalau bicara akidah dengan pihak-pihak tertentu bisa dituduh syirik ini nanti ya. Nah, tapi ya begitulah apa tafsir beliau terhadap surat Al-Baqarah tadi. Baik. Wa masalan ya indama, ini contoh lain. Kalau tadi yang pertama ilmu kedokteran ya Pak ya. Kalau yang pertama tadi ilmu tentang nazariyat tibbiyah, ilmu kedokteran. Karena kalau ini ilmu tentang ilmu tahdir al-arwah ya. Nah, yang ketiga nih ilmu apa lagi yang beliau bahas ini? Wa masalan innama ta'arrada liqauli ta'ala fi awwali surati Ali Imran alif lam mim. Najiduhu yaqidu bahsan tawilan unwanuhu. Wah, jadi beliau dalam tafsirnya ini memberikan tema-tema ya. Memberikan tema-tema ilmiah. Nah, di sini beliau memberikan tema al-asrarul kimiyaiyah. Jadi rahasia-rahasia atau bukan rahasia juga ya. Istilah bisa jadi semacam al-asrar kimia itu rumus-rumus ya, rumus-rumus kimia gitu ya. Jadi rumus-rumus kimia yang diambil dari ayat Al-Quran. Fil hurufil hijaiyah, yang diambil dari huruf hijaiyah lil umamil islamiyah, yang diberikan kepada umat Islam. Fi awal suar Al-Qur'aniyah, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Quran. Ya, wa fi yaqul. Nah, di mana dalam tafsirnya ini dia mengatakan undur ra'akallah ya. Perhatikan wahai orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ta'ammal yaqulullah alam ya alif lam mim. Ya, sin ha mim ya. Wa hakadha yaqulu lana ayuhan nas. Nah, beginilah Allah berkata kepada kita wahai manusia. Innal huruf al-hijaiyah ilaiha tuhallal al-kalimatul lughawiyah. Ya, di mana huruf hijaiyah ini merupakan ya tuhallal al-kalimat al-lughawiyah. Satuan-satuan huruf ya yang akan merangkai kalimat-kalimat bahasa. Fama min lughatin fil ardi illa wa arja'aha ahluha ila hurufil asliyah. Di mana tidaklah suatu bahasa yang ada di muka bumi ini kecuali para ahlinya ya, para ahli bahasa itu akan mengembalikan kepada asalnya gitu ya. Jadi misalnya kita bicara fi'il mazid gitu ya, fi'il mazid misalnya kita bicara fi'il mazid itu misalnya apa? Misalnya fi'il mazid misalnya istakmala gitu ya. Istakmala berarti huruf aslinya adalah ain, mim dan lam gitu. Jadi seakan dia ingin menjelaskan Al-Qur'an itu begitu gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan potongan-potongan huruf al-huruful muqatta'ah di awal surat itu ingin menjelaskan bahwa semua rangkaian kata dalam Al-Qur'an itu akan dikembalikan kepada asal huruf-huruf hijaiyah tadi ya. Nah, dan ini pun berlaku bukan hanya bahasa Arab tapi bahasa yang lain ya, sawa'un akanatil lughatil arabiyyah amil lughatil a'jamiyah ya. Jadi bukan hanya bahasa tapi bahasa yang lain juga, syarqiyah wa gharbiyah ya, bahasa-bahasa wilayah timur ataupun barat ya, fala sorfa wala imla wala istiqaq illa bi tahlil kalimat ila hurufnya, yang mana tidak akan ada ilmu sorof, tidak akan ada imla istiqaq ya, kecuali dengan mengembalikan setiap kalimat itu kepada huruf aslinya. Wala sabila li ta'limi lughati wa fahmiha illa bi tahliliha, dan tidaklah bisa kita mempelajari suatu bahasa dan memahami maknanya
kecuali dengan kita menganalisa asal katanya itu sendiri. Wa hadza huwal qanun al-masnun fi sa'iril ulum wal funun. Nah, inilah kaidah umum ya, atau inilah aturan umum yang kemudian berlaku pada setiap ilmu dan teori-teori ilmu pengetahuan lainnya. Nah, ini dari sisi bahasa nih, beliau mengangkat aspek bahasanya dulu ya. Kemana nih arahnya untuk kepada ilmu kimia? Ya. Wala jaroma annal ulum kisman, dan juga kita sudah ketahui lah, tidak diragukan ya, bahwa ilmu itu ada dua jenis. Pertama ada ilmu lugawiyah, yang kedua ada ghair lugawiyah. Ada ilmu yang terkait dengan bahasa, ada yang terkait dengan selain bahasa. Fal ulumul lugawiyah muqaddimatun fit ta'lim. Yang mana ilmu bahasa merupakan pengantar ya dalam kita mempelajari setiap ilmu. Li'annaha wasilatun ila ma'rifatil haqaiq al-ilmiyah. Karena itu merupakan sarana untuk kita bisa mengetahui teori-teori ilmu. Ya, min riyadiyah, ilmu matematika, tabi'iyah, ilmu tabi'iyah itu ilmu alam ya, IPA, wa ilahiyah ya, bahkan ilmu tentang ketuhanan ya. Fa idza kanatil ulum allati hiya alatun li ghairiha la tu'rafu haqa'iq wa illa bi tahliliha ila usuliha fa kaifa idzan takunu ulum al maqsudah li nataijiha al maddiyah wal ma'nawiyah. Nah, kalau setiap ilmu ya yang allati hiya alah li ghairiha, yang mana yang merupakan alat untuk bisa menciptakan teori-teori ilmiah tadi, ya tidak bisa diketahui kecuali dengan cara tahliliha ila usuliha, kecuali dengan mengembalikan kepada asal kata dari setiap ilmu, ya idzan ya pakai fa idzan takunul ulum al maqsudah. Bagaimana kalau kemudian itu tentunya lebih digunakan ya, lebih dibutuhkan ketika bicara tentang ilmu yang dituju untuk bisa menghasilkan suatu teori-teori yang bersifat al-madiyah wal ma'nawiyah. Ya, teori yang bersifat madiyah itu artinya yang bersifat materi ataupun yang bersifat non materi ya. Fahiya aula bit tahlil wa ajdar bi irja'iha ila usulihal awwaliyah. Nah, karena itulah mengetahui ilmu pengetahuan yang dimaksudkan untuk melahirkan aspek materi dan non materi ini tadi lebih membutuhkan atau lebih pantas ya untuk dikembalikan kepada asal katanya sendiri. Ya, la tu'raful hisab illa bi ma'rifati basaitil a'dad. Misalnya, tidaklah seseorang itu mengetahui ilmu matematika lebih detail kecuali dengan dia mengetahui basaitul a'dad. Ya, dia mengetahui angka-angka standar yang sederhana. Kan nggak mungkin bisa menciptakan rumus-rumus matematika kalau belum menguasai apa itu 1, 2, 3. Jadi kembali kepada asal dasar dari suatu ilmu itu. Walal handasa illa ba'da ilmil basait wal muqaddimat. Ya, begitu juga dengan ilmu-ilmu lain. Ya, handasa ilmu tentang teknis ya, teknik ya, atau ilmu tentang bagaimana cara merangkai bangunan gitu ya. Nah, tidak bisa kemudian dipelajari kecuali dengan memahami ilmu fondasi dasar dari ilmu ini. Wala ulum al-kimaiyah illa bi ma'rifatil anasir wa tahlil murakkabat ilaiha. Dan tidak bisa mengetahui ilmu kimia ya detailnya kecuali kita mengetahui anasir, yang mengetahui satuan-satuan unsur dari setiap partikel yang akan dibangun dalam ilmu kimia itu. Faraja al-amr ila tahlil ulum. Maka ini semua kesimpulannya adalah bagaimana kita bisa menguasai suatu ilmu dengan cara mengembalikan kepada fondasi ilmu dari asal-asal katanya. Jadi begini ya, buat ya, huruf muqatta'ah, alif lam mim, hamim, ya alif lam ra. Nah, itu dianggap oleh Syekh Tantawi Jauhari sebagai isyarat Al-Qur'an agar kita kalau ingin belajar ilmu-ilmu yang ada sekarang ini, kembalilah dulu kepada asal ilmu itu, gitu ya. Sebagaimana Al-Qur'an, sebelum kita membaca ayat-ayatnya, kembalilah kepada huruf-huruf hijaiyah yang menjadi dasar dari ayat Al-Qur'an. Nah, terus. Tapi belum tidak menjelaskan detailnya seperti apa ilmu yang dimaksudnya. Ini semacam menjelaskan aspek teori mendasar dari suatu ilmu. Wa mathalan narahu. Nah, ini kita kemudian baca lagi contoh yang lain. Wa mathalan narahu ya'ridu liqauli ta'ala fil ayati ar-rabi'ah wal 20 min surati An-Nur. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nah, ini ayat tentang nanti di hari kiamat tubuh manusia akan berbicara, yang memberikan kesaksian atas apa yang dilakukan oleh manusia. Wa qawluhu fil ayati al-20 wal thani wal 20 ya min surati Fussilat hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un.
Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa qalu min ayati al-khamisah wa sittin ya min surati Yasin al-yawma naqtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa tubuh manusia akan memberikan kesaksian ya atas amal manusia. Tsumma yaqul awalaisal istidlal bi athar aqdam wa athar asabil aidi fi ayyamil hadirah huwa nafsul ladzi sarraha bihil Qur'an. Nah, ini beliau bicara apa nih, akhwat? Ya, beliau ini sedang bicara tentang kalau bahasa kita itu ini apa sidik jari gitu ya. Jadi beliau bicara tentang ilmu terkait dengan mengetahui suatu hakikat dengan mengembalikan kepada asar gitu ya. Nah, itu salah satu sidik jari. Jadi di sini beliau mengatakan, ya, bukankah hari ini ya awalnya istidlal di aqdam, ya bukankah hari ini manusia menggunakan asal aqdam, menggunakan sisa-sisa telapak kaki, asabil aidi, ya, menggunakan jari-jarinya ya, ada sidik jari bahasa kita ya. Fi ayyamin atau al-basmah ya. Fi ayyamin hadirah ya pada hari ini untuk apa? Ya, untuk mengetahui hakikat sesuatu dengan melihat sidiknya gitu ya. Huwa nafsul ladzi sarraha bil Qur'an. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Al-Qur'an itu sendiri dalam ayat-ayat tadi gitu ya. Wa idza kana Allah ya'lamu ma fil bawatin bal huwal qa'il lil insan kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ya, yang mana Allah sendiri mengatakan bahwa ya Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dan Allah lah yang berfirman kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu nanti pada hari kiamat yang akan menghisab, artinya yang paling tahu tentang dirinya gitu ya. Wal qa'il bal insan ala nafsi basira. Allah juga yang berfirman bahwa manusia ala nafsi basir. Manusia itu paling tahu tentang dirinya sebenarnya gitu ya. Afala yakunu dzikru aidi wal arju wal jurud wa syahadatuha yaumal qiyamah liyal fita ukulana ila anna min ad-dalail ma laysa bil bayyinatil masyhura indal muslimin. Ya wa anna hunaka ma huwa afdal minha wa hiya allati yahkumu biha Allahu fahkumu biha. Jadi bahwa persaksian gitu ya, suatu kondisi di mana manusia mendapati suatu kasus misalnya, maka Allah sendiri mengisyaratkan bahwa tangan, kaki, kulit itu semua akan memberikan kesaksian. Nah, ini akan menunjukkan dalail ya, ini menunjukkan pembuktian-pembuktian untuk menjelaskan suatu kasus dalam yang terjadi antara manusia. Wa anna hunaka ma huwa afdal minha, adakah yang lebih utama daripada pembuktian lewat metode-metode tadi. Jadi Al-Quran seakan sudah mengisyaratkan ya metode-metode pembuktian dengan cara menggunakan asar dari atau sidik jari, sidik kaki dan seterusnya dari tubuh manusia. Wahiyalat yahkum bihallahu fahkum biha. Dan inilah yang digunakan Allah untuk menetapkan hukum antar manusia, maka gunakanlah itu sebagai pembuktian dalam satu kasus ya. Wa yakunu dzalikal qaul liyunabbihuna wa yufhimuna annal aidi fi asrar. Dan ini juga menjadi dalil bahwa Allah ingin memahamkan kepada kita bahwa tangan manusia itu punya rahasia-rahasia. Wa fil arjul asrar, ya di kaki ada rahasia, wa fil nufus asrar, dalam diri manusia ada rahasia. Fal aidi la tashtabi wal arjul la tashtabi, yang mana tangan manusia itu nggak ada yang sama sempurna ya dengan sesama manusia, begitu juga dengan kakinya. Ya, fahkumu alal janin wasariqin ya bi asarihi. Maka gunakanlah ya sidik jari mereka itu, sidik jari manusia itu untuk menetapkan hukum atas pelaku kejahatan al-janin atau atas pelaku pencurian ya, dengan menggunakan sidik jari mereka yang itu tidak sama dengan orang lain. Nah, jadi pembuktian suatu kasus kejahatan dengan cara sidik jari ini. Jadi seakan contohnya ingin mengatakan Al-Quran itu sudah menjelaskannya 14 abad yang lalu gitu ya. Awalaisa fil haqqi an aqul inna hadza min mu'jizatil Qur'an wa ghairihi. Maka sebagai suatu kebenaran ya bolehlah aku berkata ini merupakan bentuk kemujizatan Al-Quran yang telah menginformasikan hal tersebut sebelum ditemukan oleh manusia. Wa illa falimadza hadhil mas'alati dhahar fi hadza asr tadhhatul Qur'an bi nafsiha wa fasliha. Ya. Jadi kalau itu bukan mukjizat, kenapa Al-Quran menjelaskan masalah-masalah ini di dalamnya ya pada masa ini dengan menggunakan nas yang secara tekstual jelas ya, gamblang, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi beliau bicara tentang sidik jari manusia dengan ayat yang tadi disebutkan. Baik. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimallahu taala, ya fi bayan an-namadhi min at-tafsir al-ilmi fi tafsir al-jawahir ya. Wa mathalan indama ta'arrada liqaulihi ta'ala fil ayatil khamisah wa sadisah min surati Thaha Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara.
Jadi najiduhu yaqul. Ya, najiduhu yakni yaqul Syekh Tantawi ya qauluhu wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma yani wa ma bainas sama'i wal ard ya. Faqala Syekh Tantawi dakhala fi dzalika awalimus sahab wal kahraba ya wa jamil alamil musamma bi al-atharil ulwiyah. Ya, wa huwa min ulumit tabi'iyyah. Nah, ini dalam menafsirkan surat Thaha ini Syekh Tantawi Jauhari mengkaitkannya dengan ulum at-tabi'iyyah, ya ilmu tentang alam ya, ilmu pengetahuan alam. Nah, ini menjelaskan wa ma bainahuma yakni ma bainas samawati wal ard ya. Ini Allah berbicara tentang apa namanya hal-hal yang terkait dengan as-sahab wal kahroba yang nanti disebut sebagai ilmu pengetahuan alam ya. Bahwa min ulumit tabi'iyyah qadiman wa haditsan. Nah, maka ilmu klasik ataupun ilmu modern ya. Wa qalu huwa ma tahta stara yushiru li alamaini lam ya'rifa aw lam yu'rafa illa fi zamanina wa huma ilmu tabaqatil ard. Nah, kemudian ketika Allah mengatakan wa ma tahta stara ya, dan apa yang ada di bawah bumi. Nah, ini kita tahu kemudian mengkaitkan dengan ilmu yang tidak diketahui ya di masa turunnya ayat ini oleh bangsa Arab saat itu kecuali saat zaman beliau ya, yaitu ilmu modern tentang ilmu lapisan bumi ya, ilmu tabaqatil ard. Nah, jadi bicara ilmu pengetahuan alam, bicara ilmu lapisan bumi ya. Al-mutaqaddimu miraran fi hadza tafsir ya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wa ilmu al-athar. Nah, ilmu athar ini ilmu tentang apa namanya? Apa istilah ilmu athar itu semacam ilmu apa ya, Akhwat? Yang berbicara tentang penggalian sisa-sisa peradaban klasik itu apa namanya? Akhwat, Anda tahu nggak? Bukan ilmu geologi, ilmu apa istilahnya? Anda tahu nggak? Jadi ilmu yang menggali tentang Nggak tahu. Nggak tahu ya? Apa ya? Ya orang misalnya gali piramid gitu ya, untuk diketahui peradaban piramid. Apa itu istilahnya ilmunya? Kan ada ilmu apa gitu ya? Antropologi. Nah, bukan. Antropologi itu ilmu budaya. Itu bicara tentang kebiasaan manusia. Ini bicara prasasti, ya, bicara apa? Patung-patung. Ilmu apa itu namanya? Apalah gitu ya. Pokoknya ilmu yang bicara tentang bagaimana mengungkap ya peradaban masa lalu melalui apa yang terjadi atau apa yang tersisa ya dari peradaban masa lalu. Al-Mutaqaddim ba'dahu fi surat Yunus seperti yang telah dijelaskan dalam surat Yunus ya. Fallahu huna yaqul wa ma tahta tara liyuhrisal muslimun aw liyahrisal al-muslimuna ya ala dirasati ulumil misriyin allati tazharu al-an tahta tara ya. Nah, jadi di sini Syekh Tantawi menafsirkan ya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan awama tahta tara ini sebagai satu bentuk tahris ya, sebagai satu bentuk motivasi Allah untuk umat Islam agar belajar atau liyahris al-muslimun agar seorang kaum muslimin itu kemudian mempelajari ilmu-ilmu al-musriyin ya. Musriyin itu tadi ilmu yang sekarang dikembangkan di Mesir terkait dengan piramida dan seterusnya yang digali untuk mengetahui peradaban masa lalu. Ya. Arkeologi, Ustaz. Apa? Arkeolog bukan? Arkeologi, betul ya, ilmu arkeologi ya. Jadi ilmu arkeologi maksudnya. Ilmu asar itu maksud di sini ilmu asar itu ilmu arkeologi ya. Nah, ini kita bisa tahu nih ya beberapa istilah ilmu dalam bahasa Arab seperti apa? Ulumut tabi'iyah, ilmu alam ya, ulum tabaqatul ard, tentang susunan bumi, ini geologi ya. Nah, ini arkeologi itu ilmu asar. Nah, baik. Wa mathalan inda qaulihi ta'ala fil ayati 30 ya min suratil anbiya awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal ardi kanata ratqa. Al-ayah yaquluha anta qad ittala'ta ala ma abrazahul Quran qabla mi'atis sinin. Nah, ini langsung menafsirkan ya ketika Allah menurunkan ayat awalam yaral ladzina kafaru, tidaklah orang-orang kafir itu melihat ya atau berpikir bahwa dulu langit dan bumi itu kanata ratqa ya merupakan satu kesatuan fafataknahuma, lalu kemudian dipisahkan ya. Nah, di sini ditafsirkan ha anta ya wahai kalian manusia
apakah qad talaqta ala ma abrazahul Qur'an qabla mi'ati sinin? Ya, apakah kalian telah berpikir tentang apa yang ditampakkan atau dijelaskan oleh Al-Qur'an terkait dengan kejadian ratusan ya, tahun yang lalu ya. Min anna samawati wal ard, bahwa langit dan bumi itu asyams wal kawakib wa ma hiya fihi min awalim kanat multahimah ya. Jadi langit dan bumi dan semua hal yang ada di di antara langit dan bumi itu semuanya multahimah, satu sama lain bertemu gitu ya, tidak terpisah sebagai satu kesatuan. Fafassalahu ta'ala, lantas Allah kemudian memisahkan. Ya wa qulna inna hadhi mu'jizah, kita katakan ini sebagai mukjizat ya, suatu hal yang menakjubkan, li anna hadzal ilm lam ya'rifuhu nas. Artinya ini mukjizat, artinya informasi Al-Qur'an ya, bahwa dulunya bersatu kemudian dipecahkan. Nah, ini sebagai mukjizat yang saat itu ketika ayat ini turun manusia tidak mengetahuinya. Ya, illa fi hadil usur, kecuali pada tahun-tahun belakangan ini ya. Jadi ini bicara tentang informasi yang saat itu orang belum mengetahui ya maksudnya apa hingga diketahui hari ini. Apa ya akhwat, ada yang tahu nggak teori terkait dengan terciptanya alam semesta ini kalau di dalam ilmu barat itu? Hah? Teori dentuman besar yang membuat nanti Big Bang. Teori Big Bang. Teori Big Bang. Nah, itu nanti dikaitkan dengan ayat ini nih ya, karena dulunya satu kemudian terpecah-pecah ya. Nah, jadi ini teori tentang Big Bang. Big Bang ini berarti bicara tentang apa? Ilmu apa? Masuk astronomi ya, kalau nggak salah ya. Atau ada bicara ilmu lain? Atau enggak, Big Bang itu ini sekarang disebut dengan ilmu astrofisika namanya ya. Jadi bukan hanya bicara astronomi, bukan hanya bicara benda-benda langit, tapi juga benda langit yang dikaitkan dengan pengukuran waktu ya, masa terciptanya dunia dan seterusnya. Itu sekarang kalau dalam ilmu pengetahuan gabungan antara astronomi dan fisika, namanya astrofisika ya. Tapi ala tara anna katsiran minal mufassirin qalu ya, di mana beliau mengatakan ya, para mufassir menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan innal kufar fi dzalikal waqt laisa ladaihim hadzal ilm. Orang kafir pada masa itu ya belum mengetahui ilmu terkait dengan teori-teori terpisahnya langit dan bumi ini. Maka jawabuhum ala dzalika annahum akhbaru bihi fi nafsi hadzal ayah, maka anal ayah tastadillu alaihim bi nafsi ma nazalat bihi. Ya wa dzalika anna hadhihi umur lam tukhlaq ya. Baik. Waqad aqadal ulama yu'awwiluna ta'wilat syatta. Nah, jadi kemudian beliau mengkritik kayak para ulama sebelumnya ya, yang mentakwil ayat ini dengan takwil-takwil yang beragam, tapi tapi takwil-takwil itu dianggap tidak sesuai ya. Kenapa? Li farti zakaihim ya. Au ta'wila syatta li farti zakaihim wa hirsihim rahimahullah ya. Dengan takwil-takwil yang berdasarkan pengetahuan mereka saat itu gitu ya. Wa hanahnu ulai najid hadil ulum al-maknuna al-maknuna qad abrazahallah. Nah, sekarang inilah di zaman kita ilmu yang Allah SWT masih mahzun ya, ilmu yang masih saat itu tersembunyi yang belum banyak orang mengetahui, Allah tampakkan di zaman modern ini ya, ala aidil faranjah, melalui tangan orang-orang faranjah. Faranjah itu orang-orang Prancis ya. Jadi orang Prancis yang melakukan analisa penelitian, akhirnya terbukti rupanya Al-Quran sudah menyebutkannya ratusan tahun yang lalu. Kamana taqul Quran huna ka'annahu yaqul sayaral ladzina kafaru. Ya, seakan-akan Allah berfirman sayaral ladzina kafaru, orang-orang kafir itu nantinya akan mengetahui. Ya, nantinya itu ya berarti zaman modern ini, karena faktanya yang menciptakan teori Big Bang itu ya orang barat ya, orang kafir gitu. Jadi Allah itu seakan sudah menginformasikan nanti orang kafir yang kemudian membuktikan itu gitu ya. Annas samawati wal ard kanat martuqah fa fassalna bainahuma. Ya, bahwa wa idza karaha bil lafzil madhi faqad qasada minhu mustaqbal. Jadi sekalipun Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan lafaz madhi ya, lam yaro. Lam itu kan masuk fil madhi, fil mudhari maknanya lil madhi ya. Tapi maksudnya adalah lil mustaqbal. Qauli ta'ala ata amrullah, ayat terkait dengan hari kiamat nanti ya. Wa hadhi mu'jizatan malil Qur'an wa ajiba min a'jabi ma yasma'uhu an-nas fi hadhil hayati dunya. Jadi informasi ini ya terkait dengan teori Big Bang yang hari ini baru diteorikan, padahal sudah diinformasikan Al-Qur'an 14 abad yang lalu, itu merupakan satu mukjizat Al-Qur'an yang baru diketahui oleh manusia saat ini ya, dalam kehidupan dunianya. Baik. Tapi kita belum temukan catatan Syekh Az-Zahabi ya terhadap tafsir-tafsir seperti ini. Kita baca dulu contoh-contoh
ya sekedar mengenal juga teori-teori ilmiah dalam bahasa Arab versi tafsir Jawahir. Wa matalan inda qaulihi ta'ala fil ayatil khamisah asyar min suratir Rahman wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, najiduhu yaqul wal marij al muqtalat ba'duhu li ba'din. Ya, wa khalaqal jan, Allah jadikan jin itu berasal dari min marijim min nar. Ya, min marij. Nah, apa marij ya? Boleh menafsirkan kata marij. Ya, marij itu maknanya al muqtalat, sesuatu yang dicampurkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain ya. Al-muqtalat ba'dul ba'din, atau sesuatu yang dicampur dari satu zat yang sama ya. Fayakunu al-lahbul ahmar ya wal asfar wal akhdar muqtalatan. Nah, karena itulah api itu ketika dia bergejolak ya, warnanya bisa beda-beda, bisa warna merah, kuning, kadang hijau ya, tercampur satu sama lain. Nah, begitulah jin itu diciptakan gitu ya. Wa kama anal insan min anasin mukhtalifat. Nah, begitu pula Allah menciptakan manusia dari unsur yang beragam ya, dari atin, dari aturab dan seterusnya. Maka hakadzal jan. Nah, begini juga jin yang diciptakan min anwa'in minal lahabi mukhtalatat. Ya, jin juga diciptakan dari dari luapan api yang tercampur satu sama lain, warnanya bisa berbeda-beda ya. Nah, walaqad zahara fil kashfi al hadis anna dhaw murakkabun min alwanin sab'ah ya ghairu ma lam ya'lamu. Nah, di sini dikaitkan ya akhwat. Ya, jadi teori tentang penciptaan jin itu dikaitkan dengan apa? Terkait dengan teori pencahayaan. Berarti masuk wilayah ilmu apa nih kalau bicara cahaya ya, Pak? Kalau cahaya bicara ilmu apa? Kimia, fisika, atau biologi? Ya. Mana ilmu? Fisika. Hah? Fisika. Fisika ya. Nah, jadi di sini teori terkait dengan cahaya atau ya, bahwa cahaya itu ya, cahaya itu warnanya apa ya, Fat? Hah? Misalnya kalian keluar nih di luar rumah tuh terang, itu cahaya itu dari apa? Atau cahaya ya, cahaya yang belum ada ini ya, belum ada ini ya apa? Jadi, warna cahaya itu apa? Nah, itu ya. Sama seperti gini ya, Fat. Warna air itu apa? Bening. Bening warna? Hah? Bening itu warna apa? Hah? Apa bahasa bening? Asofi warna bukan? Tapi bukan putih ya. Bukan putih ya. Nah, itu ya. Ya miriplah seperti itulah. Jadi bicara cahaya itu miriplah seperti kita bicara tentang warna. Jadi sebenarnya cahaya dan air itu ya bisa jadi ya suatu zat yang sebenarnya dia terhimpun beragam warna hingga kita untuk menyebut warnanya saja kemudian tidak bisa dipastikan ya. Nah, ini jadi ya Syekh Tantawi kemudian mengatakan ya begitulah cahaya ya yang murakkabun min alwan sab'ah, yang menurut teori itu merupakan hasil kumpulan dari 7 warna. Ghairu ma lam ya'lamu ya, sebelum atau ghairu ma lam ya'lamu itu warna-warna yang sebelumnya tidak diketahui ya. Falafzul marid yushiru ila tarkibil adwa min alwaniha sab'ah. Maka istilah al-marid ini tidak bicara tentang jinnya ya. Jadi bukan bicara jinnya, bicara tentang ya maridnya. Istilah maridnya itu ini mengisyaratkan ya kepada teori ilmiah tentang apa? Tarkibul adwa ya, tentang unsur-unsur dari cahaya yang terdiri dari 7 warna ini. Wa ila anna lahab muttarabun daiman, dan juga mengisyaratkan kepada bentuk api ya, bentuk gejolak api yang dia sifatnya mutarib. Mutarib itu apa ya, Pak? Nah, mutarib itu artinya tidak stabil ya, tidak stabil. Nah, maka kalau kita lihat api itu gerakannya stabil nggak atau mengikuti gerak angin? Bentuk api itu apa ya, Pak? Kotak, persegi panjang, bulat atau apa? Hah? Ya apa? Ada bentuknya abstrak. Ya jelas kan? Ya mutarib. Nah, gitu. Nah, begitu juga dengan warnanya ya. Jadi dia tidak stabil. Wa inna ma khalaqal jin min dzalikal marid al mutarib. Nah, karena itulah Allah menciptakan jin itu dari unsur al-marid al-mutarib. Ya, al-marid itu maksudnya adalah cahaya yang punya 7 warna, dan mutarib yaitu gejolaknya yang tidak stabil ya. Isyarah ila anna nufusal jan la tazalu fi hajat ila tahdhibi wa takmil.
sebagai isyarat bahwa jiwa jin itu adalah jiwa yang masih terus dibutuhkan atau membutuhkan adanya at-tahdzib. Ya, at-tahdzib itu artinya ya untuk disempurnakan, diperbaiki gitu ya. Nah, itu jiwa jin ya. Ta'ammal fi maqali ulamil arwah. Nah, balik kemudian kepada persoalan ilmu psikologi. Ulamil arwah ini ya ilmu tentang jiwa ya. Nah, maka perhatikan nih perkataan para ulama jiwa atau para ilmuwan ahli kejiwaan, alladzina istahdaruha idza afadathum an-narru al-kamila takunu 'inda istihdariha sakinah hadiah. Ya. Amma ar-ruhun naqisah fa inna takunu qalaqan mutaribah. Yang kemudian mereka menjelaskan bahwa jiwa manusia itu ya kalau jiwanya sempurna, ruhnya itu sempurna, maka dia akan bersifat sakinah hadiah ya. Bersifat tenang, stabil ya, tidak goncang. Nah, sedangkan kalau jiwa manusia yang dalam kondisi bermasalah, ruhnya naqisah, maka kemudian dia akan dalam kondisi qalaqah mutharibah. Jadi kaitkan dengan masalah ilmu kejiwaan ya. Jadi jin itu adalah makhluk yang secara kejiwaan masih perlu disempurnakan karena unsur dasarnya adalah unsur dasar yang mutharibah. Nah, ini banyak nih dikaitkan dengan ilmu cahaya, dikaitkan dengan ilmu ilmu tentang ini tentang zat api itu sendiri gitu ya, lalu ilmu kejiwaan. Baik. Wa inda qaulihi ta'ala fil ayatil khamis wa tsalasin min surah nafsiha, yani min surati Ar-Rahman ya. Nah, surat Ar-Rahman Allah berfirman, yursalu alaikum ashwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Yaqul innahu abbaruhuna bishwad minan nar. Ya wa fi ma taqaddama biqaulihi min marijim min nar. Nah, jadi ini sywadun min nar, yursalu alaikum ashwadun min nar ya. Jadi di sini tadi disebutkan jin itu mimarij min nar, di sini ada sywadun minan nar. Nah, apa bedanya ya? Wasywadu wal marid kilahuma allahul khalis. Nah, jadi syuad dan marid itu sama saja ya, artinya adalah Allahul Khalis ya, istilah gejolak atau gejolak api ya. Falimadza ja'alal jan makhluqan min marid wa lam yakun min syuad. Nah, pertanyaannya kenapa Allah jadikan jin itu dari marid min nar tapi tidak dijadikan dari syuad, padahal sama-sama Allahul Khalis. Ya fa'lam annal marid fihi ma'na al-istirab kama taqaddam. Maka ketahuilah bahwa karena marid itu bukan hanya dia berupa gejolak api gitu ya, tapi dia adalah gejolak api yang sifatnya muttarib, tidak stabil. Nah, itu beda dengan syuas. Kalau syuas itu dia sifatnya stabil ya. Artinya seperti lampu lilin lah gitu ya, atau seperti api lilin yang tidak terkena angin di ruang bukan hampa udara ya, di ruang yang tidak anginnya bergerak dalam gerakannya kuat. Nah, maka itu kelihatannya stabil. Nah, itu disebut dengan syuadu minnah ya. Wa qad abada dzalika hunak ya, wa hadha ittirab yufidu ittirab ar-ruh kama taqaddam fi ilmi al-arwah wa aidan istilatu alwan al-an ma'rufun fi tahlil fa huwa min hadzal qabil. Atau ini masih menjelaskan ya terkait dengan teori-teori ilmu tadi. Kalau ittirab ar-ruh tadi ya, kemudian istilatul alwan ya, tercampurnya antara warna menjadi warna yang baru ya. Al-an ma'rufun fi tahlil ya, sekarang menjadi satu ilmu yang dikenal. Tahlil itu maksudnya dalam tahlil itu ya dalam analisa-analisa seputar fenomena perubahan warna ini ya. Wa hadzal fiqra lam tu'raf qattu illa fi zamanina hadza. Teori terkait dengan hal-hal tadi tidaklah diketahui ya pada masa turunnya Al-Qur'an kecuali di zaman kita. Nah, ini untuk menunjukkan kemujizatan ilmiah Al-Qur'an ya. Fa inna tahlil ad-daw ya wal ilm bi annahu mukhtalat ya, karena analisa terhadap warna cahaya ya, dan bahwa warna itu tercampur dari beragam warna, wal ittila ala alamil arwahin naqisah wa anna muttaribah, dan juga teori tentang jiwa manusia atau jiwa makhluk yang tidak sempurna ya, yang dia bersifat muttarib, yang bersifat berguncang ya. Lam yakun illa fi zamanina. Nah, tidaklah ini dikenal kecuali pada masa ini. Wa hadza min aajibil Qur'an allati la tudrak illa bi qiraatil ulum. Nah, ini merupakan salah satu ya ajib ya, sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mukjizat Al-Qur'an yang tidak bisa diketahui secara jelas ya dengan kita membaca ayat-ayat tadi, illa bi qiraatil ulum, kecuali dengan kita mempelajari teori-teori ilmu ini tadi ya. Walaysa yaqiluhan nas bi fanil balaghah, yang tidak bisa hanya diketahui dengan memahami ilmu balaghah ya, yang ma'ruf, yang biasanya dijadikan dasar dalam penafsiran.
Ya, fala ashabul mu'allaqat yudrikunaha. Ya, sebagaimana ashabul mu'allaqat. Ini maksudnya ashabul mu'allaqat ini ikhwan para penyair-penyair terkenal ya, yang di masa jahiliyah itu syair mereka kemudian ditempel di di dinding Ka'bah. Ya, tidak mengenal ilmu-ilmu ini gitu, walaupun mereka tinggi sastra Arabnya ya. Walalladzina ba'dahum ya'lamunaha, termasuk orang-orang setelah mereka. Fahal lima salim ri'il qais aw li abil alla al-ma'ri ya. Nah, apakah sosok manusia seperti Imrul Qais, seorang penyair terkenal ya dari masa jahiliyah, atau li Abil Alla Al-Ma'arri atau Al-Mutanabbi, ini tokoh-tokoh dalam ilmu balaghah, ilmu syair, ya anyatanawalu hadil ma'ani fi aqwalihim, apakah mereka bisa ya memasukkan dalam gubahan syair mereka makna-makna yang terkait dengan ilmu-ilmu alam ini tadi ya, ilmu-ilmu pengetahuan sains ini tadi ya. Kalla, itu tidak mungkin bisa. Fahadhi balaghah la taqtud bi bahlihim ya. Karena ini adalah teori-teori ilmu yang tidak mungkin ada di dalam benak mereka. Ya wa anna lahum ilmu ruh hatta yukhassisuha bilafzi marij ya. Dan mereka wa anna lahum ya, mereka sangat jauh untuk bisa, atau bagaimana mereka bisa mengetahui ilmu ruh ya, yang kemudian yukhassisuha bilafzi marij, yang kemudian dikhususkan oleh Al-Qur'an dengan sebutan marij ya. Wa inna inzal azab yadkuruna syuaz. Dan begitu juga ketika Allah menginformasikan turunnya azab dengan menyebutkan kata syuaz ya. Jadi ya, saya tidak terpikirkan lah oleh para penyair saat itu menggunakan istilah ini untuk menjelaskan dengan pendekatan teori ilmiah ini ya. Wa masalan fi suratil zalzalah. Nah, sekarang menafsirkan surat zalzalah ya. Najiduhu yufassiru wa tafsir lafziyan mukhtasaran. Nah, kita dapati kata Syatibi, beliau menafsirkan secara ringkas dari aspek bahasanya ya, dari aspek bahasanya ringkas. Sumayadkuru ma fiha min lataif. Lalu menjelaskan ada beberapa lataif ya, beberapa ya makna-makna yang ringan lah gitu ya. Musta'ridun ma waqa'a min hawaditsi zilzal fi Italia. Lalu kemudian mengkaitkan ya Ikhwan ya. Surah Az-Zalzalah dikaitkan dengan peristiwa gempa yang terjadi di Italia. Nah, ini nggak tahu nih terjadi di Italia tahun berapa nih ya. Pokoknya di masa beliau atau sebelumnya itu ada kejadian gempa besar mungkin ya di Italia, yang kemudian beliau masukkan dalam tafsirnya ini. Wa ma wasala ilaihi ilmu hadis min istikhrajil fahmi wal bitru min al-ard. Nah, begitu juga dengan teori ilmu modern ya, terkait dengan eksplorasi al-fahm wal bitru ya, eksplorasi tambang-tambang yang ada di perut bumi ya. Wa ma kathura fi hadzal zaman min istikhrajid dafa'in min al-ard ya, dan begitu juga apa yang sekarang ini semakin banyak ya tambangisasi barang-barang yang ada di dalam perut bumi ya. Ya, minyak atau batu bara dan seterusnya ya. Mithlu ma kasyafa fi Misr min athari qudamaiha. Sama seperti apa yang saat ini di Mesir ya, terus digalakkan tadi ilmu ilmu arkeologi ya, untuk mengetahui peradaban Mesir di masa-masa piramida ya. Tsumma yaqul ba'da ma yufidu fi hadza wa ghairu. Nah, lalu kemudian dia bicara ya, Syekh Fatawi Johari setelah menjelaskan hal-hal tadi ya, alasta taro anna hadhihi surah ya, tidakkah kau melihat atau tidakkah kau berpikir bahwa surat ini wa in warida li ahwal akhirah, meskipun bicara tentang hari kiamat, tushiru ya min tarafin khafi, memberikan isyarat ya kepada hal yang sangat samar ilama zakarna fid dunya, yaitu terkait dengan hal-hal yang kita sebutkan dalam persoalan dunia ini ya, gempa di Italia atau tambang-tambang yang dilakukan oleh manusia saat ini ya. Fal ardu al-an ka'annaha fi hali zalzalah. Ya, seakan-akan dunia sekarang ini terus dalam kondisi goncang ya. Kenapa? Waqad ukhrijat atqaluha. Karena kandungan buminya itu sudah dikeluarkan semua oleh manusia, ditambang semua oleh manusia ya. Kunuzuha wa mautaha ya, berupa kunuz, tambang-tambangnya, misalnya tadi bitrul dan seterusnya, atau mautaha ya, atau orang-orang yang dikuburkan di dalam piramida-piramida itu kan, jenazah-jenazah para raja-raja Fir'aun itu dikeluarkan semua. Itu mengisyaratkan telah terjadi gitu, walaupun belum datangnya hari kiamat ya. Wa nasul an yatasaalun ya wa hum ulai yalhamuna al-iftira wa hum ulai muqbiluna ala zamanin tansikul a'mal bihaitsu takun kullu ummatin fi amalin yunasibuha wa kullu insan fi amalihi khas bihi wa fi amalil khas bihi wa yantafi bihi. Maksudnya ini manusia kemudian saling bertanya-tanya ya, terkait dengan kenapa dunia sekarang seperti ini ya. Semua yang ada di perut bumi dikeluarkan gitu ya. Wahahum ulai yulhimuna al-iftira ya. Yulhimuna?
Nah, ini mungkin terkait dengan surah Az-Zalzalah yang berikutnya yang menjelaskan bagaimana manusia kemudian dalam surah Az-Zalzalah itu ya pokoknya kemudian mereka ya ketika mendapati bumi seperti itu ya saling bertanya-tanya dan akhirnya mengkaitkannya dengan amal mereka ya. Bihaitu takunu kullu ummatin fi amalin yunasibu, yang mana setiap umat akan bekerja sesuai dengan amalan atau sesuai dengan pekerjaan yang disesuaikan dengan budaya mereka. Ya kullu insan fi amalin khas bihi yattafi'u bihi. Baik, wa mathalan najiduhu ba'da an yafrugha min tafsir suratil Kautsar. Nah, lalu setelah itu beliau menafsirkan ya surah Al-Kautsar, Inna a'tayna Kautsar, surat Al-Kafirun, suratul Nas, suratul Nasr, idza ja'a nasrullah ya. Yadhkuru lana bahsan mustafidun unwanuhu. Ya, tiga surat ini beliau tafsirkan ya dengan memberikan tema tatbiq am ala suratil Kautsar wa Nasr wa ma bainahuma. Nah, bagaimana kontekstualisasi ya mengamalkan dua surat ini di zaman ini maksudnya gitu ya. Nah, wa ma bainahuma dan antaranya yaitu surat Al-Kafirun. Wa fihi najdah yata'athar bi naz'atihi tafsiriyatil ilmiyah ila darajatin ja'alatu yahmil nusus syari' min al-ma'ani ramziyah ma yastaba'idu an yakuna muradan laha. Ini kata Syadzabi nih. Kita akan dapati ya di dalamnya najdah, suatu keberanian ya. Satu keberanian yang dipengaruhi oleh teori tafsir ilminya yang membuat Syekh Tantawi itu sampai menafsirkan ayat-ayat dalam tiga surat ini ya kepada makna-makna yang sifatnya rumus-rumus yang itu jauh sekali dari makna ayat tersebut ya. Wa dzalika annahu yuqarriru awwalan anna hadhihi suwar lam takun khassa bi zamanin nubuwah. Yang pertama dia Syekh Tantawi Johari kemudian berargumentasi ya bahwa pertama surat-surat ini tadi turunnya bukan hanya untuk bicara tentang zaman kenabian saja ya, wala bi fathi Makkah wa nasri jaisiyah, bukan hanya bicara tentang pembebasan kota Makkah dan kemenangan pasukan Islam ya. Di anna hadhil ummah kanat 'inda nuzul hadhihi surah fi awal umriha. Karena umat ini ketika turun ayat itu barulah umur itu awal-awal umur gitu ya. Awal umur itu ya masih muda karena Rasul masih hidup dan seterusnya ya. Wa sayatul insyaallah, dan akan terus umat ini eksis sampai masa yang lama insyaallah ya. Wa kam sayakunu laha min futun wa intisarat, yang mana akan banyak ditemukan beragam kemenangan dan pembebasan ya kota-kota setelah Mekah ini. Nah, lalu dia berkata, wa idza kana al-amru kama wasafna wa nahnu abnaul Arab. Nah, jika hal ini ya seperti yang kita sebutkan bahwa tiga surat tadi bukan hanya di zaman Nabi ya, di mana kemenangan umat Islam juga terus akan ada ya setiap masa, dan kita adalah bangsa Arab, warasatul Nabi dan ahli waris Nabi Nabi Muhammad, alladzi ja'a minna sallallahu wa lughatuna fi Misr wa Syam wal Iraq, ya, yang mana Rasul datang kepada kita yang menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa penduduk Mesir, Syam, Irak ya, Afrika Utara ya, hiya lughatul Quran ya, sebagai bahasanya Al-Qur'an, falinubayyina lin-nasi ba'dana sirru hadhihi suwar. Nah, karena itulah kita harus menjelaskan kepada manusia ya setelah masa kita rahasia surat-surat ini tadi. Faqad kana al-ulama qabluna yaktumunaha. Nah, ini tuduhan sebenarnya agak berat juga ya. Di mana ulama sebelum kita itu telah menyembunyikan ya, khaufan min ahli zamanin, karena khawatir terhadap orang-orang di zaman mereka. Walakin al-an yajibu alaina ibrazahu wa izharahu. Namun di masa kita ini kita harus jelaskan ya, lita'khudha hadhihi ummah ba'dana hadzaha min hayat, agar umat ini selama kita mengambil perannya yang besar dalam kehidupan, wa qistuha min islah ya, juga perannya untuk melakukan perbaikan. Nah, summa aqadha yubayyinu lana al-Kautsar. Lalu beliau masuk kepada penjelasan tentang soal Kautsar, wa awsafu kizanihi ya, wa awsaf kizanihi wa tayrihi ya, wa awsaf man tayaruddu alaihi minal muslimin bima ja'a fil ahadits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadza kulluh ya, i'lam anna hadhil ahadits waradat li ghaya arqa mimma yaraha alladziina la yufakkirun. Ya, kam umamun ja'at qabluna wa ja'a fihim muslihun famadza fa'alu alqu ilaihimul ilm bi hay'atin jamila wa surah mufriha wa bahjati wa jamal wa la nazalu nara kullu ummatin hadira kafaitah jami'uhum yusiruna ma yuriduna minal jamal wal hikmah wal ilm wa arqal umma bi hay'atin tasurul jumhur. Allah bicara apa nih Syekh Tantawi Johari ya. Surah Al-Kautsar itu bicara tentang Al-Kautsar ya, bicara tentang sungai Al-Kautsar dan mensifati kizani hawa ya, maksudnya isi dari
Al-Kautsar ya, burung-burungnya, hewan-hewan yang ada di dalamnya ya. Kemudian wa awsaf man sayarit alaihi ya, bukan sayarud ya, sayarit, dan sifat-sifat orang yang akan menikmati Al-Kautsar itu dari umat Islam. Maksudnya ahli surga ya. Bima ja'a fil ahadits, dari disebutkan dalam hadis, sumaqala ba'da hadzaku i'lam anna hadhil ahadits waradat li ghayati arfa. Ketahuilah hadis-hadis tentang Al-Kautsar ini ya. Hadis tentang surga ya, tentang sungai Al-Kautsar, waradat li ghayatin arqa ya, disebutkan oleh Rasulullah untuk tujuan yang sangat tinggi, mimma yarahal ladzina la yufakkirun ya, agar diketahui oleh mereka yang tidak berpikir. Kam umamun ja'at qabluna wa ja'a fihim muslihun ya, famadza fa'alu ya, berapa banyak umat yang datang sebelum kita ya, wa ja'a fihim muslihun, yang kemudian datang kepada mereka orang-orang yang memperbaiki kondisi mereka. Famadza fa'alu, apa yang mereka lakukan. Alqu ilaihimul ilmah, alqu ilaihim al-ilm bihai ajamilah, yang mana orang-orang muslimun tadi menyampaikan kepada mereka ilmu dengan metode yang sangat indah ya, surah mufriha, dengan gambar yang menyenangkan, wabah jawa jamal, wala narahu wala nazalu narahu kal ummati hadirah kafaitah, dan itu kita terus dapati setiap umat yang datang sama seperti umat yang pergi. Jami'uhum yusibu nama yuridu minal jama' wa hikmah ilm wa arfa'um bihadis tasurul al-jumhur. Nah, ini mungkin bicara tentang ini ya, apa namanya, surga itu sudah digambarkan seakan-akan di dunia sudah ada gitu ya. Kemayakul al-jahilu yasma'udur wal yakut ya. Nah, kemudian beliau berkata ya, orang-orang bodoh mendengarkan di dalam Al-Qur'an ya, ada informasi tentang ad-dur, al-yakut, tentang surga ya. Wasyaraban ahla min asal, minuman yang lebih manis daripada madu, fayafrahu wa ya'budullah. Mereka senang dengan itu dan akhirnya menyembah Allah, liyasi ila hadhil ladzat allati taqurru biha ainuhu, agar mereka bisa mendapati kenikmatan-kenikmatan yang mereka senangi ini tadi ya. Wal alimu, nah ini kalau orang jahil ya, orang jahil yang memahami ayat-ayat tersebut, maka berharap dengan ibadahnya mendapatkan kelezatan ini tadi. Ada pun orang yang berilmu, yandur fayaqul, maka mereka akan memperhatikannya, mempelajari, mentadaburi, dan berkata, inna hadzal qaul wara'ahu hikmah wa wara'ahu ilmun ya, bahwa perkataan-perkataan tentang surga ini tadi di dalamnya terdapat hikmah dan ada suatu ilmu ya. Li'anni ara fi khilalil qauli ajaib, karena aku dapati di dalam perkataan-perkataan atau informasi tentang nikmat surga itu terdapat ajaib, hal-hal yang menakjubkan ya. Falimadza yadhkuru annal kizan awil abarik ya, kizan itu kizan itu barikat ibrik ya. Kalau kizan itu apa ya, akhwat? Ini alat minum atau alat makan gitu ya. Au nahwi dzalika ya, ada dunujumis sama ya. Bukankah telah disebutkan ya bahwa peralatan makan di surga itu nanti jumlahnya ada di nujumis sama ya, seperti jumlah bebintangan di langit. Wa ayyudah qala li nujumis sama huna ya. Wa limadza abbara bihi, kenapa diungkapkan dengan jumlah bintang ini? Siapa yang wa ayyudah qala li nujumis sama huna ya. Tsumma yaqul limadza dzakaru annal ladzina yariduna al-haud alaihim atal wudu. Lalu hadis menyebutkan ya, kenapa hadis menyebutkan orang-orang yang akan menikmati haud, menikmati telaga di surga nanti adalah mereka yang terdapat ada tanda-tanda wudu di dalam diri mereka. Walima ya, walima. Dia mempertanyakan ya, ingin dikontekstualisasikan zaman sekarang ya. Nah, kesimpulannya kata Syekh Tantawi, al-haq anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuridu amrayn. Maka beliau akhirnya menyimpulkan dari hal-hal tadi ya, beliau bertanya-tanya tadi, maka beliau mengatakan tidaklah Nabi Muhammad menjelaskan itu kecuali dalam rangka menjelaskan dua hal ya. Amrun wadihan jaliyan yafrahu bihi jami'un nas wa amrun yahtassu bil quwadi wal uzama. Ya, perkara yang jelas yang bisa menyenangkan setiap manusia, dan secara ini yang secara umum atau secara khusus bagi para orang-orang yang menjadi pemimpin ya, al-uzama, orang yang besar ya. Baik. Inna nubuwa bi amrillah wallahu ja'ala fil ahli al-ardi fallahin la ya'rifuna illa zawahir zara. Ya, itu terkait dengan bahwa kenabian itu merupakan urusan Allah ya, dan Allah jadikan di muka bumi ini orang-orang yang bekerja sebagai petani yang tidak mengetahui apapun kecuali adalah urusan pertanian. Wa ja'ala atibba yastakhrijuna manafi' min al-hubbi wasyajar, dan menjadikan para dokter ya yang membuat obat, menjadikan hal-hal yang bermanfaat ya diambil dari tumbuh-tumbuhan ya. Wa hukama yastakhrijuna uluman, dan orang-orang yang hakim ya mengeluarkan teori-teori ilmu. Wa kullun la ya'rifu illa ilmu, yang mana setiap orang ya tidaklah mengetahui sesuatu kecuali yang memang menjadi pengetahuannya.
At-tabibu yusyarikul fala fi annahu ya'kul walakin yamtazu anhu bi idrakil manafi' tibbiyah ya. Seorang dokter sama seperti seorang petani, masing-masing mereka memakan sesuatu, tapi dokter memiliki keistimewaan karena dia tahu mana makanan yang bisa memberikan manfaat. Wa hakadha hukamaul ummah islamiyah yusyarikuna juhala bi annahum yafhamuna al-haud kama fahimu. Nah, begitu juga dengan tokoh-tokoh umat ini ya, mereka sama dengan orang bodoh di antara umat ini yang mengetahui telaga surga bagaimana mereka pahami. Ya wayariduna ma'ahum kama yaridun, yang mana mereka akan mendapatinya juga. Walakin haula yamtazuna bi annahum qawadul ummah alladziina yaqudunaha. Tapi bedanya hukamaul ummah akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan mendahului mereka. Ya, famadza yaqulun inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuridu ma'ani arqa inna jannah fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar wa laysa al-ma'u alladhi huwa ahla min al-'asal wa abyad min al-thalji kullu shay'in hunak. Thumma innal jannah la dham'a fiha wa ayyu shay'in 'adadu nujumis sama' wa limadza ikhtassat an-nujum bil 'adadi wal wudu' bil athar walladhi naquluhu innal hawda ya yarmuzu bihi lil ilmi ma'abaq. Ini tadi yang disebut oleh Syekh Zahabi tadi ya, ya, terkait dengan beliau menafsirkan 3 surat itu dengan al-ma'ani ramziyah ya. Jadi menjelaskan ya tentang haud, tentang informasi surga yang disebutkan dalam Al-Kautsar ya. Itu yarmuzu bihi. Jadi merupakan isyarat atau rumus-rumus yang terkait dengan ilmu ya. Ma'abaqaihi ala zahirihi fal mis al-isfir wal anwa'ul jawahir an-nafisah min dur wa yaqut wa la halawatul asl alladhi fi dzalikal ma' wa la tisa'il haudi illa afanin al-ilm wa manazil badaihi al-mukhtalifatil manahid al-uzbatul masyarib as-salatul nazirin. Intinya ya bicara tentang nikmat surga yang dikaitkan sebagai rumusan-rumusan untuk dipelajari melahirkan ilmu pengetahuan nah ya. Tsumma yukhallisu min hadza kulluhu, lalu diringkas oleh beliau ya ilal istidlal ala anna ma dhahaba ilaihi min qabil kinaya, yang menganggap ya bahwa informasi Al-Qur'an dan Sunnah terkait dengan surga tadi itu dianggap sebagai kinayah ya, bukan suatu haqiqah ya, sebagai suatu kiasan saja. Allati hiya lafdun utliqa wa uridu bihi la ma'nahu fa jawaz iradatil ma'na al-asli. Ya, sebagai kinayah yang dimutlakkan tapi yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi makna yang lazim dari lafaz tersebut. Ya, walaupun bisa saja ma'ajawaz iradatil ma'na al-asli. Ya, bisa jadi juga maksudnya adalah makna aslinya tadi. Tsumma yaqul ba'da bayani hadhil kinayah huna yakunu nasr wa la yakunu illa ba'da an yatajafan nas an af'alil mulhidin wal kafirin wa jalal ulum murtabitah bir rububiyyah kama tusyir ilaihi suratul kafirun. Huna yakunu nasrullah wal fatah wa yadkhulun nas fi hadhil ulum al haqiqiyyah afwaja. Wa ala hukamil muslimin alladziina ba'dana mata nasyaru hadhil ara' ilmiyah wa amsaluha wa ra'au al-muslimina taqaddamu wa nasaru al-ilm 'ala al-jahli fil 'alam insani. Oh, jadi ditafsirkan tentang an-nasr bisa idza ja'a nasrullahi wal fath ya, itu ditafsirkan dengan makna nasr ilm 'ala al-jahl ya, kemenangan ilmu atas kebodohan, ilmu sains maksudnya ya, fil 'alam insani. Wa asbal muslimuna qa'imina bima wa'adahum rabbuhum min annahum khair ummati ukhrijat lin-nas wa annahum rahmatul lil alamin mataru al-ulama dzalika fa ya'lamu anna hadha huwa an-nasr fi zamanina. Jadi yang dimaksud dengan kemenangan dan soal nasr itu ya zaman kita yang sekarang penuh dengan sains itu ya. Wa huwal fatah wa idzan fa'al qa'imina bidzalika an yahmadu rabbahu wa yastaghfiru. Ini menafsirkannya sardan ya, menafsirkannya langsung ayat per ayat tapi dicampur seperti ini ya. Seperti tafsir ijmali tapi dipenuhi dengan istilah-istilah untuk menyebut teori ilmiah tadi. Baik, ini enggak kita paham secara global saja lah ya penjelasan beliau. Nah, Syekh Az-Zahabi kemudian setelah itu ya menjelaskan semacam ringkasan lah ya dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, diringkas sama Syekh Az-Zahabi. Hadza huwa tafsir Jawahir, inilah ya tafsir Jawahir dengan contoh-contoh yang tadi sudah kita baca ya. Bagaimana beliau mencoba mengkaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan teori ilmiah kontemporer. Wa hadhihi namadzid minhu ya. Nah, ini contoh-contoh yang wada'tuha amam al-qari yang aku sebutkan kata Syekh Az-Zahabi ya di hadapan para pembaca buku ini. Liyatif ala miqdar tasallut hadhihi naz'at tafsiriyah ala qalami mu'allifi wa qalbi. Yang mana ya, agar kita bisa mengetahui ya sudah sejauh mana pengaruh
teori tafsir ilmiah ini yang mempengaruhi pena sang mu'alif dan hatinya dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Wal kitab kama tara, ya, dan kitab ini tafsir Jawahir bagaimana engkau lihat mausu' ilmiah, ya, merupakan ensiklopedi saintis, ya. Dorobat fi kulli fannin min fununil ilmi, yang di dalamnya terdapat beragam ilmu-ilmu sains tadi, ya. Ya bisa min wafir, ya, dengan sangat banyak, ya. Mimma ja'ala hadza tafsir yusifu bima wasafa bihi tafsir Fakhrur-Razi, hingga tafsir Jawahir ini, ya, bisa disifati sebagaimana sifat dari tafsir Ar-Razi, ya. Bisa disifati sebagaimana sifat dari tafsir Razi. Faqila anhu, yang mana ada sebagian orang mengatakan fihi, ya, dalam tafsir Ar-Razi fihi kullu syai', ya, illa tafsir, ya. Jadi tafsir Ar-Razi itu, ya akhwat, sebagaimana tafsir Tontil Jauhari istilahnya gitu, ya. Di dalamnya tuh terdapat banyak hal, ya, banyak informasi, banyak ilmu, ada semua. Cuma satu yang nggak ada di dalamnya, tafsir itu sendiri gitu, ya. Jadi tafsir yang di dalamnya ada segala hal kecuali tafsir. Nah, ini kan sebenarnya kalau bahasa kita ngenyek gitu, ya, atau bahasa kita sindiran gitu, ya. Karena seakan-akan isinya itu banyak hal dimasukkan, tetapi tafsirnya sendiri kemudian tidak jelas, ya. Bal huwa ahaqqu min tafsir Fakhrur-Razi, ya, bahkan tafsir Jawahir ini lebih pantas untuk kita ungkapkan, ya, kata-kata fihi kullu syai'il tafsir dibandingkan tafsir Ar-Razi itu sendiri, ya. Wa aula bihi wa idza dalla kitab ala syai'in, ya, fa huwa anna al-mu'allif rahimallahu kana katsiran ma yasbah fi malakutis samawati wal ardi fi fiqhihi. Ya, karena sang mu'allif yaitu Syekh Tontil Jauhari dalam tafsirnya ini menulis, ya, atau ditunjukkan lewat kitabnya ini, beliau, ya, yasbah, ini ungkapan, ya, bahwa beliau berenang, maksudnya di dalam tafsirnya itu seakan-akan beliau, ya, hanya mengisi dengan hal-hal yang terkait malakutus samawati wal ardi fi fiqhihi, ya. Jadi bicara tentang apa yang ada di alam semesta ini dengan akalnya, ya, wayatu fi nawai syatta min ilmi bi aqli wa qalbi, lalu kemudian berputar-putar, ya, mengelilingi beragam teori ilmu sains dengan akal dan hatinya dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, tujuannya apa? Liyujliya linnasi ayatullah fil afaq, ya, untuk menjelaskan kepada manusia, ya, kekuasaan Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah fil afaq yang ada di alam semesta ini, fi nawahi syatta min ilmi bukan apa, ayatullah fil afaq fi anfusihim, ya. Untuk memperkenalkan perasaan Allah di alam semesta ini dan juga apa yang ada dalam diri manusia. Tsumma yuzhiru lahum ba'da hadza kullu, dan kemudian untuk menjelaskan kepada manusia setelah menjelaskan ilmu-ilmu tadi, annal Qur'an qad ja'a mutadamminan likulli ma ja'a wa yaji'u bi insan min ulum an-nadhariyat. Bahwa Al-Qur'an, kesimpulannya, ya, bahwa Al-Qur'an hakikatnya telah mencakup segala hal apa yang nantinya manusia akan temukan, ya, dari beragam teori-teori ilmiah, ya, walikul limastamala alaihil qaul, dan juga apa yang menjadi cakupan alam ini, ya, min dalalu ahdath, ya, dari berbagai macam petunjuk-petunjuk dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tahqiqan, dalam rangka untuk kita membuktikan kebenaran firman Allah fi kitabihi ma farratna fil kitabi min syai', bahwa tidak ada satupun yang kami luputkan, ya, di dalam Al-Qur'an, ya. Walakin hadza khurujun bil Qur'ani an qasdi. Nah, tapi catatannya, kata Syadzabi, ya, ini tafsir seperti ini malah mengeluarkan Al-Qur'an dari tujuannya sendiri sebagai kitab hidayah, ya. Wan hiraf bihi an hadafihi, ya, dan juga penyimpangan dari tujuan Al-Qur'an diturunkan. Waqad arafta ra'yana fil mas'alati fala nu'idu. Kata Syadzabi, kalian, ya, para pembaca, telah mengetahui bagaimana pendapat kami tentang Al-Quran dan tafsirnya, ya, dan tidak akan perlu diulangi. Jadi artinya Syekh Az-Zahabi itu mengatakan Al-Quran itu tujuannya hidayah, bukan untuk teori-teori seperti ini dan juga teori ilmiah yang lain. Jadi kalau arahnya malah disibukkan dengan teori-teori ilmiah seperti ini, bukan berarti ditolak, ya. Tapi kalau disibukkan hingga tidak fokus kepada tujuan Al-Quran sebagai hidayah, nah itu yang kemudian beliau anggap keluar dari tafsir itu sendiri. Dan yang terakhir, ya, apa? Inkaru ba'dul ulama al-mu'asir li hadzal law min at-tafsir, ya. Pengingkaran sebagian ulama kontemporer terhadap teori tafsir ini, ya. Atau terhadap corak penafsiran ilmiah. Kalau sebelumnya kita sudah tahu, ya, Akhwat, sebelumnya kita sudah membahas, ya, paling tidak ada beberapa ulama klasik yang menentang, ya, tafsir ilmi seperti Imam Asy-Syatibi misalnya, atau yang ada yang mengakui seperti As-Suyuti, Al-Ghazali, Al-Mursi. Nah, ini sekarang kita lihat ulama kontemporer bagaimana sikap mereka terhadap tafsir ilmi ini. Lam yaqif al-ulama fi hadzal 'asr mauqif al-ijma' ala qabuli hadzal law min at-tafsir, ya. Nah, kita dapati ulama hari ini, ulama kontemporer artinya di masanya Syekh Az-Zahabi, ya, tidaklah kita dapati mereka bersepakat untuk menerima teori dan corak tafsir ilmi ini tadi.
bal narahu mukhtalifina fi qabulihi wal qawli. Bahkan kita dapati mereka berbeda pendapat ya. Kama kana sya'nu baina man sabaqa min ulama aqdamin, sebagaimana hal itu telah terjadi di antara ulama terdahulu ya, seperti antara As-Suyuti dengan Asy-Syatibi yang berbeda pendapat terkait dengan teori ilmiah ini. Wa idza kunna qad wajadna min ulama al-muhditsin aw muhditsin yang min ijazi ila hadhihi fiqra fi tafsir wa ta'athara biha fi mu'allafatihi fa inna najid bi jiwari haula'an kasratun min ulama lam tarda. Ya, kalau kita dapat ini ya para ulama kontemporer ya, yang mana mereka menerima fiqrah ini, tafsir ilmi, dan terpengaruh dalam karya-karya mereka untuk menulis tafsir ini. Nah, maka di samping itu kita pun akan dapati banyak juga ulama yang tidak ridho ya, tidak terima ya teori tafsir ini. An hadzal laun minat tafsir. Ya walam tastasghi an tashraha biha kitabullah. Yang mana mereka tidak suka menjadikan Al-Qur'an disyarah ya, ditafsirkan dengan metode seperti ini. Walam taqmut ainuha au tamsiku qalamuha an raddi hadzal fiqra. Yang mana mata mereka dan tangan mereka tidak mau diam ya untuk membantah teori tafsir ilmi ini tadi ala ahliha, kepada para ulama yang menulis atau yang mendukung teori tafsir ilmi ya. Wa tanawuluhum iyyaha bin naqdi wa taqdir, di mana mereka pun kemudian mengkritik teori ini. Nah, siapa saja mereka ya? Najid hadil mu'aradah fi katsir min al-muhawarat wal i'tiradat allati wujjihat ila sahibil jawahir. Kita dapati ya kritikan, penentangan ini akan disampaikan oleh para ulama kontemporer, khususnya kepada pengarang tafsir Jawahir yaitu Syekh Tantawi Jauhari ya, wadakan nalana fi tafsirihi, yang bahkan disebutkan dalam tafsir mereka sendiri. Ada sebagian ulama yang menulis tafsir ya, ada sebagian ulama yang menulis tafsir yang itu juga di dalam tafsirnya membantah tafsir Jawahir ya. Kama najid ba'du asatizuna al-mu'asirin ya, sebagaimana kita dapati sebagian ustadz kami, maksudnya guru-guru Syekh Zahabi dari kalangan ulama kontemporer ya, yang auna ala ma ya'khudhu bi hadzal fiqh wa yaqulu biha ya, yang kemudian yang auna ala man ya'khudhu bi hadzal fiqh ya, mengkritik pemikiran tafsir ilmi ini ya. Nah, di antaranya siapa yang mengkritik? Wa min baina haula ustadzuna asy-Syaikh Mahmud Shaltut. Nah, di antara yang mengkritik teori tafsir ilmi ini adalah Syekh Mahmud Shaltut ya, salah seorang Syekhul Azhar. Faqatana wala hadzal mawdu bil bati fil adat sab'a wa thamaniya wa arba'mi'ah ya min as-sanati tasiyah li majallatir risalah, yang telah menulis membantah teori ilmi ini dalam tafsir di majalah Risalah ya, yang terbit pada tahun 1941 Masehi. Wa fihi yaruddu ala man yadhhab ila hadzal law min at-tafsir bi hujjatin qawiyyah wadihah, yang mana dalam risalahnya ini ya, beliau membantah teori ilmiah ini dengan argumentasi yang sangat kuat dan jelas ya. Nah, ini satu ya, Syekh Mahmud Shaltut yang menolak dari kalangan ulama kontemporer. Nah, begitu juga wa hadza huwal Ustadz Asy-Syaikh Amin Al-Khuli. Nah, Syekh Amin Al-Khuli ya, ini kalau nggak salah Syekh Amin Al-Khuli ini istrinya juga seorang mufassir ya. Nama istrinya itu Aisyah binti Syati, yang nanti akan kita pelajari ya, ada teori tafsir adabi ijtimai ya, ada tafsir bayani ya. Ini tokoh-tokohnya. Ya tanawalu hadzal mawdu' fi kitabihi, yang kemudian mengkritik ya teori ilmi dalam tafsir Quran, di mana beliau menulis karya At-Tafsir Ma'alimu Hayatihi Manhajuhul Yaum. Nah, ini karya yang ditulis oleh Syekh Amin Al-Khuli ya, beliau menulis kitab At-Tafsir Ma'alimu Hayatihi wa Manhajuhul Yaum. Wa fi yaruddu ala ansari hadzal madhhab. Dalam kitab ini beliau membantah para pendukung teori tafsir ilmi ini ya. Tafsir bi hujjatin qawiyyah wa wadihah, dengan argumentasi yang juga sangat kuat dan jelas. Istafat namin hakatsira fi ta'yid maktanna min madhhabain, yang mana menjadi salah satu referensi kami, kata Syekh Az-Zahabi ya, yang kami ambil faedahnya untuk menguatkan pendapat yang kami pilih di antara dua madhab yang sebelumnya sudah kita bahas ya dalam ringkasan PowerPoint yang saya sampaikan. Baik, wakadzalika wa hadza huwa al-marhum As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Ini pengarang tafsir Al-Manar ya. Syekh Muhammad Rashid Ridha, murid dari Syekh Muhammad Abduh, juga memberikan kritikan tajam kepada tafsir ilmi ya. Najiduhu fi muqaddimati tafsirihi, kita dapati dalam muqaddimah tafsirnya ya, tafsir Al-Manar, yan'a ala man ta'assaru fi tafsirihim binaza'atihim al-ilmiyah. Yan'a itu artinya menyayangkan ya, kepada orang-orang yang terpengaruh dalam tafsirnya dengan teori ilmiah ini. Fasyaghalu tafasira bimubahisin nahwi, ya bahkan bukan hanya ilmiah sains ya, tapi juga ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu lainnya yang itu sudah ada sejak penafsiran awal ya.
yang mana mereka menyibukkan diri dalam tafsirnya hanya untuk membahas masalah nahwu, fikih, ya, atau nuqatul ma'ani, balaghah, ya, bayat, israiliyat, ya, termasuk tafsir ilminya. Wa ghairu dzalika wa ya'udu hadza sarifan yasrifun nas 'anil Qur'an wa hadihi, yang mana beliau menganggap kesibukan para mufassir ya untuk menjelaskan teori-teori ilmu ini tadi semuanya membuat orang yang membaca tafsir kemudian teralihkan gitu ya kepada hidayah Al-Qur'an yang sebenarnya. Nah, begitu juga Sumayyan al-Fakhrazi. Nah, beliau juga kemudian mengkritik Al-Fakhrazi ya, ma'auradahu fi tafsirihi min al-ulumil haditsati fil milah ya. Ketika Ar-Razi menafsirkan Al-Qur'an dengan memasukkan teori-teori ilmu yang baru terkait dengan ilmu kalam ya. Wa ya'uddu hadza sarifan yusifu insan Al-Qur'an wa hadihi. Ya, kama yatawajjah bimithli hadzal law ala man qallada al-Fakhrazi fi maslaki min al-mu'asirin. Sebagaimana Syekh Muhammad Al-Syarih itu juga mengkritik orang-orang yang mengikuti Fakhrazi ya dalam tafsirnya ya. Wa adzunhu arada sahibul jawahir, dan kata Syekh Az-Zahabi, dan bisa jadi aku mengira ya yang dimaksud oleh Syekh Al-Syarih ini juga adalah pengarang tafsir Jawahir. Ketika Syekh Al-Syarih itu mengatakan waqad zada al-Fakhrazi sarifan akhar 'anil Qur'an, ya, waqad zada al-Fakhrazi sarifan akhar 'anil Qur'an, yang mana Fakhrazi menambah ya penghalang yang membuat orang teralihkan dari Al-Qur'an, huwa ma yuriduhu fi tafsirihi, ketika dia menafsirkan Al-Qur'an dengan al-ulumur riyadhiyah wa tabi'iyah wa ghairiha. Ya, ketika dia menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan teori ilmu matematika, tabi'iyah, ilmu alam dan seterusnya, wa qalladahu ya, dan diikuti oleh sebagian mu'asirin bi iradi mithli hadza min ulumi hadzal asr ya, dengan menyebutkan teori-teori ilmiah ini dalam penafsiran Al-Qur'an pada masa kontemporer. Wa fununuhul katsiratul wasi'ah ya, dengan beragam teori-teori yang sangat luas. Fa huwa yadhkuru fi ma yusammihi tafsirul ayah fusulan tawila, yang mana dia menyebutnya di dalam ayat itu dengan pasal-pasal yang panjang. Nah, ini yang dimaksud dari perkataan di sini, akhwat ya, wa qalladahu ba'dul mu'asirin. Ini Syekh Zahabi mengatakan maksudnya ini adalah sepertinya Tontowi Jauhari, walaupun tidak disebutkan namanya ya. Nah, jadi dengan menyebutkan pasal-pasal yang panjang bimunasabah kalimah mufradah ya, dengan hanya menafsirkan kalimat-kalimat ringkas seperti sama wal ard gitu ya, tapi dengan pasal-pasal yang beragam min ulumil falak wan nabat wal hayawan tasuddu qari'uha amma anzalallahu li ajlil Qur'an, yang membuat para pembaca Al-Qur'an itu terhalang untuk mengetahui apa tujuan Al-Qur'an ya. Jadi di sini Syekh Zahabi mengatakan aku mengira ya adzunnuhu, yang dimaksud oleh Syekh Ridho ya, yang mentaklidi, yang mengikuti Ar-Razi di sini maksudnya adalah Syekh Tontowi Jauhari ya. Akhiran, nah terus yang terakhir di antara ulama kontemporer yang juga mengkritik teori ilmiah ini atau tafsir ilmi ini, huwa Syekhuna Allama Ustaz Al-Akbar Asy-Syaikh Mahmud Mustafa Al-Maraghi ya. Mahmud Mustafa Al-Maraghi. Nah, ini yang terkenal kalau tidak salah nama tafsir Al-Maraghi ya. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Najiduhu fi taqrizihi. Kita dapati ya dalam catatannya terhadap kitab Al-Islam wa Tibbul Hadis ya. Beliau memberikan catatan terhadap kitab Al-Islam dan kedokteran modern ya. Di mana beliau la yurdi an hadza aw la yardha an hadzal maslak fi tafsir. Beliau tidak menyetujui adanya penafsiran dengan metode ilmi ini ya. Raqma annahu madahal kitab, meskipun beliau memuji kitab Al-Islam wa Tibbul Hadis ini, wa asyada bi majhudi muallifihi, dan mengapresiasi usaha pengarangnya. Tapi beliau mengkritik juga. Jadi di satu sisi memuji, tapi di sisi lain mengkritik kalau itu digunakan sebagai pendekatan tafsir. Wa dzalika haitsu yaqul, di mana dia berkata, ya lastu uridu min hadza, yakni sana'ahu alal kitab ya, sana'uhu alal kitab wa muallifihi. Maksudnya bukanlah yang dimaksudkan olehnya terkait pujian beliau terhadap kitab Al-Islam wa Tibbul Hadis itu an aqul ya, bukan yang aku maksudkan adalah ketika aku berkata innal kitabal karim istamala ala jamil ulum ya, bahwa Al-Qur'an itu mencakup beragam ilmu itu. Bukan itu yang aku maksudkan ya. Jumlatan wa tafsilan, apakah secara global ataupun rinci, bil uslubi ta'limi al-ma'ruf ya, dengan teori dengan ungkapan-ungkapan teori ilmiah yang sekarang ini kita kenal. Wa innama uridu an aqul, namun yang ingin aku katakan adalah innahu ata bi usulin ammah ya. Dia yaitu pengarang kitab itu telah membuat suatu fondasi umum likul lima yahumul insan ma'rifatahu bihi, yaitu untuk manusia mengetahui ya, beragam teori ilmiah yang dimasukkan di dalam kitabnya ya. Liya belughu darajatul kamal, agar mendapatkan kedudukan yang sempurna, jasad dan waruhan
ya secara jasa atau ruh, wa tarakal bab maftuha li ahli dzikri minal mustaghilin, dan membiarkan ya para ulama yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang beragam. Artinya tidak harus kemudian semuanya kembali kepada Al-Quran lalu dijelaskan detail Al-Quran seperti itu gitu ya. Bisa jadi biar teorinya itu berkembang dan Al-Quran tidak ditarik-tarik gitu ya. Libayyinu linnas juz'iyati bi qadri ma atau minha fi zamanil ladzi hum aishuna fihi. Ya, agar kemudian manusia bisa mendapatkan penjelasan setiap detailnya itu ya sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh mereka pada zamannya. Jadi isyarat bahwa beliau bukan berarti menerima ya Al-Quran itu mencakup segala hal terkait dengan teori ilmiah tadi ya. Tapi ya semacam memotivasi saja untuk manusia mengembangkan ilmunya tanpa harus Al-Quran kemudian ditarik-tarik seakan-akan berisi tentang ilmu-ilmu itu ya. Wa fi mawdin akhar yaqul, lalu di tempat yang lain ya Syekh Al-Maraghi mengatakan yajibu alla najurul ayah ilal ulum kay nufassiruha. Ya, janganlah kita menarik-narik ayat Al-Quran itu ya kepada teori ilmu agar ditafsirkan dengan teori itu. Wala ulum ilal ayat, itu sebaliknya, janganlah kita masuk-masukkan ilmu-ilmu yang ada itu kepada ayat gitu ya. Walakin ini tafaqa dhahirul ayat ma haqiqa ilmiyah sabita fassarnaha biha. Tapi kalau memang bertemu ya antara teori ilmu dengan ayat Al-Quran ya masalah kita tafsirkan, tapi nggak usah di apa takalluf istilahnya ya, tidak usah dicocok-cocokkan seakan-akan semua teori ilmiah itu adalah bagian dari Al-Quran. Wa min hadza kulluhu yatabayyana anna at-tafsir al-ilmi fil asl hadis in kana qad laqiya qabulan wa rawajan inda ba'd ulama. Kesimpulannya ya, maka tafsir ilmi ini ya Akhwat, meskipun pada masa ini ya mendapatkan qabul ya, mendapatkan penerimaan dari sebagian ulama, fa innahu lam yalqa mithla hadzal qabul wa raja wa rawat inda katsirin, tapi tetap tidak banyak yang menerimanya dari para ulama kontemporer. Waqad alimta fi masabaq ayyur ra'yani aqrab ila haqqi wa ahrabil qabul. Kita telah mengetahui ya setelah penjelasan sebelumnya mana pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Ya maksudnya yaitu pendapat Asy-Syatibi ya dalam penjelasan ulama klasik ya bahwa tafsir ilmi ini ya tidak bisa menjadi teori tafsir yang harus diutamakan. Baik. Nah, ini tafsir ilmi ya Pak ya, dengan satu contohnya yaitu tafsir Tontowi Jauhari yang disebut dengan tafsirul Jawahir.